Mertua lempar lap kotor dan mendorongku sampai berdarah. Aku kembali dan membalaskan dendamku. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Aroma lavender dan kayu cendana selalu menyambut langkah kaki Anya setiap kali ia memasuki kediaman keluarga Adi. Rumah megah itu, yang berdiri tegak bak benteng di kawasan elit Jakarta Selatan, terasa seperti mimpi yang perlahan berubah menjadi ilusi. Anya, dengan senyum yang seringan bulu angsa, adalah seorang desainer grafis lepas yang tulus. Otaknya dipenuhi ide-ide liar, dan hatinya adalah wadah bening yang mudah percaya. Ia bukan berasal dari dunia kemewahan ini. Latar belakangnya sederhana, sebuah kanvas kosong yang kini dihiasi oleh tinta emas pernikahan. Pernikahannya dengan Dion sudah menginjak usia 1 tahun. Dion Adi, pria tampan dengan sorot mata lembut yang kini duduk di sisi sofa bludru, sibuk dengan tabletnya, adalah eksekutif muda di perusahaan keluarga, Ratna Adi Group, RAG. Bagi Anya, Dion adalah pelabuhan yang ia kira aman. Pria itu selalu memanggilnya, sayang, dengan intonasi yang memabukkan dan memastikan kopi paginya selalu disajikan tanpa gula. Sebuah detail kecil, tapi bagi Anya, itu adalah bukti cinta. Sayang, kamu sudah lihat draft proyek dari Pak Riko? Tanya Dion, matanya masih terpaku pada layar. Anya meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati di meja kaca. Sudah. Agak rumit, tapi aku yakin bisa menyelesaikannya malam ini. Mereka minta ilustrasi yang lebih minimalis. Dion tersenyum, senyum yang sayangnya tidak pernah mencapai matanya sepenuhnya sejak mereka pindah ke rumah besar ini. Kerja bagus. Tapi ingat, jangan sampai larut malam. Kamu butuh istirahat. Aku janji, balas Anya, mendekat dan mengecup pipi suaminya. Meskipun mereka menikah karena cinta sejati, pernikahan di bawah atap ini terasa seperti panggung teater, di mana setiap gerakan dan dialog harus disensor oleh sutradara utama, Nyonya Ratna Adi. Nyonya Ratna, atau yang akrab dipanggil Mama Ratna oleh Dion, adalah matriark keluarga dan otak di balik kesuksesan RAG. Ia adalah definisi keanggunan yang membeku, rambut disanggul rapi sempurna, setelan kutur yang selalu pas, dan aura kekuasaan yang bisa membuat bunga layu. Nyonya Ratna adalah pengusaha sukses, sosok yang dihormati di kalangan sosialita. Tapi bagi Anya, wanita itu adalah cuaca dingin yang menetap di dalam rumah. Pagi itu, Nyonya Ratna turun dari tangga marmer, langkah kakinya terdengar seperti pukulan drum yang teratur. Di tangannya, ia membawa majalah bisnis dengan sampul bergambar dirinya. Pagi, MA, sapa Dion, langsung berdiri. Pagi, Dion. Kau sudah sarapan? Jangan sampai terlambat rapat dewan direksi hari ini, ucap Nyonya Ratna, suaranya halus namun setajam pisau. Ia mengabaikan Anya sepenuhnya, seolah keberadaan Anya hanyalah perabotan tambahan yang tidak perlu disapa. Anya berdeham pelan. Pagi, MA Ratna. Nyonya Ratna akhirnya menoleh, tatapan matanya menguliti Anya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Oh, kau di sini, Anya. Saya hampir tidak melihatmu. Sebuah kalimat yang dimaksudkan untuk menyakiti. Saya harap kau tidak membiarkan Dion terganggu oleh urusan mewarnai gambar di laptopmu itu. Ini adalah rumah bisnis, bukan studio seni. Anya mencoba tersenyum, meski rasanya ada duri yang tersangkut di tenggorokannya. Tentu saja tidak, MA. Pekerjaanku tidak mengganggu Dion. Dan saya pastikan saya selalu profesional. Profesional? Nyonya Ratna terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar seperti pecahan kaca. Ia berjalan ke dekat jendela dan menatap keluar. Dion harusnya mencari wanita yang bisa membantunya di dewan direksi, yang mengerti tentang saham dan merger. Bukan yang hanya bisa mewarnai gambar di laptop, bahkan hanya pekerjaan lepas. Lulusan seni rupa, apa yang bisa ia berikan pada masa depan RAG? Dion, yang biasanya sigap membela, hanya terdiam, pandangannya tertuju pada lantai. Keheningan itu menusuk. Bagi Anya, kebisuan Dion lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam Nyonya Ratna.
Ia membutuhkan Dion untuk menjadi perisainya. Namun kini Dion hanyalah bayangan yang bersembunyi di balik ketakutan pada ibunya. Tapi sudahlah, lanjut Nyonya Ratna, seolah baru saja menyelesaikan sebuah kuliah singkat yang melelahkan. Apapun pilihanmu, Dion, selama ia tidak memalukan saat saya mengenalkannya di acara sosial. Itu saja harapan saya. Anya mengepalkan tangannya di balik punggung. Ia merasa harga dirinya diperlakukan seperti debu. Setelah Nyonya Ratna pergi untuk sarapan di ruang makan khusus, Dion mendekati Anya, mencoba meredakan suasana. Jangan dimasukkan ke hati, sayang. Mama hanya terlalu mencintai RAG. Dia hanya takut aku terdistraksi, bisik Dion, mencoba merangkul bahu Anya. Anya menarik diri dengan lembut. Dion, aku tahu kamu mencintai ibumu. Tapi apakah kamu tidak lelah terus-menerus membiarkan aku diinjak-injak seperti ini? Aku tidak meminta kamu berteriak padanya. Aku hanya meminta kamu berdiri di sisiku. Sekali saja. Dion menghela napas panjang, tampak tertekan. Kamu tahu bagaimana Mama? Melawannya hanya akan memperburuk keadaan. Ini hanya masalah waktu, sayang. Sebentar lagi aku akan mengambil alih RAG sepenuhnya, dan kita bisa pindah, kita bisa bebas. Janji-janji Dion terasa seperti buih di lautan. Indah dilihat, tapi mudah pecah. Ketegangan di rumah itu bukan hanya soal perkataan. Nyonya Ratna mulai mengontrol semua aspek. Suatu malam, Dion dan Anya berencana makan malam romantis di luar, merayakan setahun pekerjaan freelance Anya yang sukses. Saya sudah menyiapkan tenderloin dengan saus truffle kesukaan Dion, potong Nyonya Ratna dengan wajah datar, saat Anya sedang berdandan. Batalkan pesanan restoranmu, Anya. Dion harus makan makanan yang saya siapkan. Dia akan membutuhkan energi untuk rapat pagi. Tapi, Ma, kami sudah memesan. Dan ini hanya makan malam. Protes Anya, berusaha mempertahankan haknya. Makan malam di luar hanya buang-buang uang dan waktu. Kau harusnya lebih fokus membantu Dion beristirahat, bukannya mengajaknya berhambur di luar. Balas Nyonya Ratna tanpa ampun. Dion, kesini. Makan malam dengan Mama. Dion, yang baru saja selesai mandi, menatap Anya dengan pandangan penuh maaf. Kita bisa rest cedule, sayang. Mama benar, aku harus tidur cepat malam ini. Malam itu, Anya makan sendirian di kamar. Ia memandang langit-langit, merasakan dinding-dinding rumah mewah ini makin menyempit, mencekiknya perlahan. Ia mulai merasa terasing. Cintanya pada Dion terasa seperti tali yang ditarik kencang, nyaris putus oleh tangan tak terlihat Nyonya Ratna. Seiring berjalannya waktu, komentar Nyonya Ratna berubah dari sarkasme menjadi penghinaan terbuka. Ia mulai meragukan kemampuan Anya sebagai istri dan bahkan sebagai manusia. Suatu sore, Nyonya Ratna menemukan Anya sedang sibuk dengan laptopnya, mengerjakan branding untuk klien UMKM. Apa yang kau lakukan? Saya sudah bilang, Dion tidak butuh istri yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Lihat rumah ini, kau harusnya memperhatikan detail, kata Nyonya Ratna, menunjuk ke sebuah vas bunga yang sedikit miring. Ma, saya sudah menyuruh Bei Marni membersihkan semuanya. Dan saya hanya butuh 15 menit lagi untuk menyelesaikan draft ini, jawab Anya, berusaha tenang. Nyonya Ratna melipat tangannya, ekspresinya memancarkan jijik. Bei Marni dibayar untuk membersihkan, tapi kau dibayar Dion untuk menjadi istrinya yang sempurna. Kau tahu, di zaman saya, wanita dari kelasmu akan bersyukur bisa masuk ke keluarga seperti kami. Kenapa kau masih sibuk mencari uang receh itu? Apa kau kekurangan uang saku? Ini bukan tentang uang, Ma, ujar Anya, bangkit, matanya berkaca-kaca. Ini tentang harga diri. Ini tentang keberadaanku. Saya ingin memiliki sesuatu yang saya bangun sendiri. Harga diri? Nyonya Ratna tertawa, tawa yang menusuk tulang. Harga diri itu diukur dari seberapa besar kehormatan yang kau bawa untuk suamimu. Dan saat ini, kau tidak membawa apa-apa, kecuali pekerjaan murahanmu itu. Anya merasakan dadanya sesak. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Ia melihat foto pernikahan mereka yang terbingkai mewah, dan di sana,
ia melihat ilusi yang telah ia ciptakan. Ia sadar, kebahagiaan manis di awal pernikahan itu hanyalah lapisan gula di atas kue pahit yang disajikan Nyonya Ratna. Kelembutan Dion, janji-janji kebebasan mereka, semua terasa jauh. Saya minta maaf, Ma, jika pekerjaan saya mengganggu Anda. Tapi saya tidak akan menghentikannya, kata Anya, suaranya bergetar namun tegas, sebuah percikan kecil perlawanan. Dinginnya sikap Nyonya Ratna bukan lagi sekadar hawa ruangan, melainkan kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut kehidupan Anya. Setelah percakapan terakhir tentang uang receh dan pekerjaan murahan, Anya menyadari, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Permintaan Nyonya Ratna agar Anya berhenti bekerja freelance mulai diucapkan bukan sebagai saran, melainkan perintah yang harus dipatuhi. Suatu pagi, saat Anya hendak membuka laptop untuk menyelesaikan revisi logo kliennya, ia menemukan layar laptopnya gelap. Kabel pengisi daya telah hilang. Ia mencari kemana-mana, namun nihil. Dion, yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, melihat kebingungan Anya. Mencari apa, sayang? Kabel laptopku hilang, Dion. Aku yakin semalam aku meletakkannya di meja ini, jawab Anya, mencoba menahan frustrasi. Dion menghela napas, gestur yang belakangan sering sekali ia tunjukkan. Mungkin jatuh? Coba cari di bawah. Saat Anya membungkuk, matanya menangkap siluet Nyonya Ratna yang berdiri di ambang pintu, berpakaian lengkap dengan setelan kerja mahal, secangkir teh di tangan. Ekspresi Nyonya Ratna datar, namun ada kilatan aneh di matanya, seperti kepuasan tersembunyi. Cari apa di bawah meja, Anya? Tidak pantas wanita dari rumah ini berkutat di lantai, tegur Nyonya Ratna, suaranya tenang, terlalu tenang. Anya berdiri tegak, memaksakan senyum. Hanya mencari kabel laptop, Ma. Oh, laptop, ulang Nyonya Ratna, menyesap tehnya. Saya rasa akan lebih baik jika kau beristirahat dari benda-benda elektronik itu. Kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, sampai lupa tanggung jawabmu di sini. Ia menatap Dion. Dion, saya rasa kau harus menjelaskan pada istrimu tentang skala prioritas. Istri seorang CEO masa depan RAG tidak seharusnya terlihat seperti petugas administrasi di rumah sendiri. Nyonya Ratna kemudian berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan teka-teki kawat listrik yang hilang. Anya tahu, ini ulah Nyonya Ratna. Ini adalah bentuk kontrol pasif-agresif yang membuatnya gila. Dion, kamu lihat sendiri. Ini ulah ibumu, bisik Anya, suaranya bergetar karena marah. Dia menyembunyikan kabelku. Dia ingin aku berhenti bekerja. Dion berjalan ke lemari, memilih dasi. Ia menghindari kontak mata Anya. Kenapa kamu yakin sekali, sayang? Mungkin kamu lupa meletakkannya di mana? Aku tidak lupa, Dion. Kenapa kamu selalu meragukan aku dan selalu membenarkan dia? Kamu tahu aku tidak suka meminta uang saku darimu, dan pekerjaan ini adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa berharga di rumah ini. Anya merasakan air mata mulai mendesak keluar, namun ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah. Dion membalikkan badan, ekspresinya tegang. Anya, tolong. Jangan membuat suasana menjadi sulit. Mama hanya peduli padaku. Dia tidak bermaksud buruk. Kenapa kamu tidak berhenti saja untuk sementara? Nikmati hidupmu sebagai Nyonya Adi. Semua orang menginginkan posisi ini. Tapi aku tidak menginginkan posisi yang harus kutebus dengan harga diriku. Dion, balas Anya tajam. Aku menikahimu, bukan kekayaanmu. Dan aku tidak akan membiarkan ibumu mendikte siapa diriku. Akhirnya, Dion hanya menghela napas pasrah, menatap Anya dengan pandangan yang terasa asing. Terserah kamu. Tapi jangan salahkan aku jika suasana di rumah ini makin memburuk. Ia lalu keluar, meninggalkan Anya dengan rasa pahit. Kata-kata Dion terasa seperti tamparan, sebuah pengakuan bahwa ia akan memilih jalan termudah, diam dan membiarkan istrinya menderita, demi kedamaian palsu. Tekanan itu mencapai titik kritis pada malam jamuan bisnis penting. Nyonya Ratna mengundang kolega-kolega lama RAG,
para bankir dan investor yang keputusannya bisa menentukan nasib perusahaan. Nyonya Ratna menuntut kesempurnaan, dan ia memastikan Anya tahu bahwa ia adalah titik lemah yang paling mungkin merusak malam itu. Ingat, Anya, senyum, angguk, dan jangan bicara tentang pekerjaan recehmu. Bicaralah tentang charity atau mode, apapun yang terdengar mahal. Kau hanya boneka malam ini, bisik Nyonya Ratna di telinga Anya, sesaat sebelum tamu pertama tiba. Anya berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun yang dipilihkan Nyonya Ratna, yang terasa seperti sangkar yang indah. Ia mencoba berinteraksi, namun setiap kata terasa hampa. Saat makan malam tiba, suasana tegang terasa di sekeliling meja porselen Italia yang panjang. Nyonya Ratna duduk di kepala meja, memimpin percakapan dengan kepiawaian seorang jenderal perang. Dion di sisinya tampak formal dan kaku. Seorang pelayan, yang tampak gugup, tersandung saat membawa nampan berisi saus demi glach. Saus itu tumpah sedikit ke taplak meja, dan hampir mengenai lengan Nyonya Ratna. Nyonya Ratna menjerit pelan, astaga. Semua mata tertuju pada pelayan itu, yang wajahnya langsung pucat pasi. Kau tidak becus, desis Nyonya Ratna. Bersihkan ini, jangan sampai merusak jamuan penting ini. Anya, yang duduk di seberang meja, melihat kejadian itu. Pelayan itu, seorang wanita muda bernama Maya, tampak gemetar ketakutan. "Ma, biarkan saya bantu membersihkannya," kata Anya spontan, meraih serbet makan. "Tunggu." Nyonya Ratna bersuara tajam. Matanya yang tajam menatap Anya, seolah Anya baru saja melakukan kejahatan besar. "Kau datang ke sini." Ia menunjuk Maya, pelayan yang ketakutan itu. Maya mendekat dengan langkah ragu. Nyonya Ratna mengambil piring porselen kosong yang paling indah dan mahal di atas meja. Lalu, dengan gerakan yang disengaja dan dingin, ia menjatuhkan piring itu ke lantai marmer. Suara piring pecah membelah keheningan jamuan, memicu tatapan kaget dari para tamu. Piring itu pecah berkeping-keping, seperti hati Anya. Nyonya Ratna menatap tajam ke arah Anya, kemudian ke Maya. "Lihat, inilah yang terjadi jika ada ketidakbecusan di rumah ini." "Maafkan saya, Nyonya, maafkan saya." Maya langsung berlutut, mencoba mengumpulkan pecahan piring, tangannya gemetar. Nyonya Ratna menatap Anya. Kenapa kau hanya diam di sana? Kau yang paling dekat dengan piring itu. Kau seharusnya mencegah pelayan itu. Kau hanya fokus pada dirimu sendiri sampai-sampai kau membiarkan kehancuran terjadi di depan matamu." Anya terkesiap. Tuduhan itu tidak masuk akal. Semua orang tahu Nyonya Ratna yang menjatuhkan piring itu. Semua orang di meja melihatnya. Seorang kolega, Tuan Hadi, mencoba mencairkan suasana. "Ah, Ratna, itu hanya piring. Jangan terlalu diambil hati. Mungkin Anya sedang melamun." "Tidak." Nyonya Ratna memotongnya, pandangannya mengunci Anya. Anya harus belajar bertanggung jawab atas kegagalan yang ada di sekitarnya. Kau harusnya lebih tanggap, Anya. Kau harusnya melihat potensi bahaya sebelum itu terjadi. Atau jangan-jangan, kau memang sengaja membuat keributan kecil ini agar orang-orang memperhatikanmu. Seketika, Anya merasa seluruh darahnya mendidih. Ia merasa harga dirinya, martabatnya, dilemparkan ke lantai bersama pecahan porselen itu. Ini bukan lagi tentang piring. Ini adalah demonstrasi kekuasaan dan penghinaan di depan publik, yang secara halus Nyonya Ratna lemparkan padanya. Anya menoleh ke arah Dion, mencari bantuan, mencari perisai yang dijanjikan. Dion duduk diam, memegang gelas wine dengan buku-buku jari memutih. Wajahnya pucat, tapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan Dion adalah konfirmasi atas semua tuduhan Nyonya Ratna. Kebisuan Dion adalah pengkhianatan terberat. "Dion, katakan sesuatu," desis Anya, suaranya pelan namun mengandung permohonan yang mendalam. "Kamu lihat sendiri, dia menjatuhkannya." Dion menatap Anya sebentar, matanya dipenuhi rasa takut dan malu, bukan pembelaan. Ia kemudian menunduk. "Anya, sudah. Maafkan Mama."
Mungkin kamu memang harusnya lebih fokus pada sekitar. Jangan memperkeruh suasana. Sudah, minta maaf pada Mama, bisik Dion, suaranya begitu rendah sehingga hanya Anya yang mendengarnya. Mendengar Dion memintanya meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan, di depan mata para tamu yang sebenarnya melihat kebenaran, adalah pukulan yang menghancurkan. Bagi Anya, momen itu adalah titik balik. Ia melihat Dion bukan sebagai suaminya, melainkan sebagai tawanan ibunya yang pengecut. Perasaan cinta yang dulu kuat kini digantikan oleh kekecewaan yang membatu. Anya berdiri, gemetar. Ia menatap Nyonya Ratna, lalu Dion, lalu pecahan piring di lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik dan meninggalkan ruangan jamuan itu. Gaun mewahnya terasa berat seperti rantai. Ia tidak bisa menangis. Air matanya seolah telah membeku di mata. Di kamar, ia mengumpulkan beberapa barang seadanya. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di rumah ini lagi, di mana harga dirinya dihancurkan berulang kali dan suaminya sendiri meninggalkannya sendirian di medan perang. Aku akan pergi, bisiknya pada cermin. Tapi aku akan kembali. Dan saat aku kembali, kamu tidak akan bisa menginjakku lagi, Nyonya Ratna. Benih-benih dendam, yang lahir dari kekecewaan dan kehinaan, kini mulai bersemi. Ia berjalan keluar kamar, melewati koridor panjang. Ia harus meninggalkan rumah ini malam ini juga. Anya turun menuju pintu belakang, menuju kegelapan dan kebebasan. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu, Nyonya Ratna belum selesai dengan penghinaannya, dan bahwa perpisahan mereka akan ditandai dengan darah. Pintu besar itu terasa seperti tembok, dan langkahnya terasa seperti menarik jangkar. Ia harus segera pergi sebelum kebohongan dan tekanan itu benar-benar menenggelamkannya. Ia tahu, kamar tidur utama terasa sesak, lebih menyerupai ruang interogasi daripada tempat peristirahatan. Setelah meninggalkan meja makan, Anya duduk di tepi tempat tidur. Pakaian pestanya masih melekat, sementara pecahan piring porselen di lantai bawah seolah masih bergema di telinganya. Rasa sakit karena dihina di depan umum, ditambah kebisuan Dion yang mematikan, telah mengubah hatinya menjadi batu. Ia sudah mengemasi tas kecil berisi dokumen dan sedikit pakaian. Tekadnya bulat, ia harus pergi. Dion masuk beberapa saat kemudian. Wajahnya tampak lelah, seperti lilin yang hampir meleleh. Ia mendekati Anya, mencoba meraih tangannya. Anya, dengarkan aku. Kumohon. Jangan pergi seperti ini. Tamu-tamu sudah pulang, dan Mama sudah tenang, ujar Dion. Suaranya syarat permohonan, namun juga kelemahan. Anya menarik tangannya. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Tenang? Setelah memperlakukanku seperti itu, Dion, kamu membiarkan dia menuduhku, menghinaku, di depan semua orang. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu memintaku minta maaf. Dion menjatuhkan dirinya di samping Anya. Aku melakukannya untukmu. Untuk meredakan situasi. Kamu tahu, melawan Mama di depan kolega-koleganya hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Aku berjanji, aku akan bicara dengannya besok. Kita akan pindah, kita akan. Janji? Janji manismu sudah basi. Dion, potong Anya tajam, suaranya seperti serpihan es. Sudah setahun aku menunggu kamu menepati janji itu. Setahun aku hidup dalam bayangan ibumu, diinjak-injak setiap hari. Aku lelah menjadi tawanan di rumah mewah ini. Aku lebih baik tidur di kolong jembatan dengan harga diriku, daripada di kasur sutra ini tanpa martabat. Dion menatapnya, matanya membesar karena terkejut. Jangan bicara begitu. Aku mencintaimu. Aku akan melindungi. Melindungi? Anya tertawa hambar, air mata akhirnya jatuh. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan. Melindungi? Di mana kamu saat dia menghancurkan piring dan menuduhku? Di mana kamu saat dia mengambil kabel laptopku? Aku tidak butuh pelindung yang bersembunyi di balik rok ibunya, Dion. Aku butuh pasangan. Perdebatan mereka terpotong saat pintu kamar terbuka tanpa diketuk. Nyonya Ratna berdiri di sana, matanya menyala-nyala. Ia pasti mendengar pertengkaran mereka. Apa ini? Masih berani membuat keributan setelah malam yang memalukan itu? Sembur Nyonya Ratna, melangkah masuk, memancarkan aura kegelapan.
Ini urusan kami. Tolong, pinta Dion, mencoba menghalangi ibunya. Nyonya. Ratna mengabaikan Dion. Pandangannya terpaku pada tas kecil di sudut kamar, yang berisi barang-barang Anya. Wajahnya menegang, menyadari niat Anya. Oh, jadi kau mau kabur? Setelah kau merusak citra Dion dan meremehkan apa yang sudah kami berikan padamu. Nyonya. Ratna melangkah mendekat, jari telunjuknya menunjuk wajah Anya. Dasar wanita serakah tak tahu terima kasih. Kau pikir kau bisa masuk ke keluarga Adi hanya karena wajah manismu? Aku sudah memberimu segalanya. Tinggal di sini, makan makanan terbaik, mengenakan pakaian mahal. Dan kau membalasnya dengan penghinaan. Anya berdiri tegak, kelemahannya menghilang. Saya tidak pernah meminta apapun selain rasa hormat. Dan saya tidak merusak citra Dion. Anda yang merusaknya, dengan memperlakukan saya seperti barang rongsokan. Nyonya. Ratna tersentak. Tidak ada yang pernah berani membantahnya dengan nada sekasar itu. Kemarahan murni membanjiri wajahnya. Rasa hormat? Wanita sepertimu tidak tahu apa artinya kehormatan. Nyonya. Ratna berbalik cepat, matanya menyapu ruangan. Matanya jatuh pada sehelai kain, lap pembersih berwarna kusam yang tertinggal di atas meja rias, bekas Bei Marni membersihkan debu tadi sore. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, Nyonya. Ratna menyambar lap kusam itu. Lap itu masih lembab, mungkin bekas membersihkan tumpahan di dapur. Kau mengincar harta kami. Kau hanya ingin memanfaatkan Dion. Kau pikir kau pantas di sini? Teriak Nyonya. Ratna, suaranya melengking tinggi, menembus dinding. Sebelum Anya sempat bereaksi, Nyonya. Ratna melemparkan lap kotor itu tepat ke wajah Anya. Dasar wanita kotor. Kau pikir kau pantas jadi menantuku? Seru Nyonya. Ratna, napasnya tersengal-sengal. Lap kotor itu mendarat di pipi Anya. Rasa jijik dan penghinaan yang tak tertahankan menyelimuti Anya. Itu bukan hanya lap. Itu adalah simbol dari semua penghinaan yang telah ia telan setahun terakhir. Ini adalah klimaks dari penderitaannya. Anya melepaskan lap itu dari wajahnya, matanya kini berkobar-kobar. Ia menatap Nyonya. Ratna, bukan dengan air mata, tapi dengan api. Ini adalah batasnya, Nyonya Ratna. Saya akan pergi. Dan saya tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Saya bersumpah. Anya berbalik, mencoba melangkah ke pintu. Tapi Nyonya Ratna, yang amarahnya sudah mencapai puncak gunung berapi, tidak membiarkannya. Tidak. Kau tidak akan pergi dengan kepala tegak setelah menghancurkan segalanya. Nyonya. Ratna menerjang. Ia meraih bahu Anya dari belakang dan, dengan kekuatan yang didorong oleh kemarahan buta, ia mendorong Anya dengan sekuat tenaga. Anya tidak siap. Ia terhuyung. Tubuhnya yang ringan oleng, dan ia jatuh ke samping, tidak jauh dari meja rias marmer yang kokoh. Kepalanya membentur sudut meja itu. Bruk. Suara benturan itu memekakkan telinga. Seketika, rasa sakit yang menusuk menjalar dari keningnya. Dion, yang selama ini membeku dalam keterkejutan, akhirnya berteriak. Mama. Anya tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Ia merasakan cairan hangat menetes di pelipisnya. Tangannya meraba keningnya, dan saat ia menariknya, ia melihat warna merah pekat menodai kulitnya. Darah. Darah menetes ke lantai karpet mahal. Noda merah yang tajam di atas warna krem lembut. Nyonya. Ratna terdiam, wajahnya yang tadi dipenuhi amarah kini dipenuhi kengerian yang terkejut. Ia menatap darah di lantai, lalu ke wajah Anya yang kini pucat pasi. Anya, aku tidak sengaja, kata Nyonya. Ratna, suaranya kini kembali pada nada ketakutan, bukan kemarahan. Anya perlahan bangkit, menahan rasa pusing dan sakit yang menusuk. Ia berdiri di depan Nyonya. Ratna, darah segar mengalir perlahan dari keningnya, seperti sungai kecil di wajahnya. Ia menatap Nyonya. Ratna. Ia tidak berteriak, tidak menangis, suaranya hanya desisan yang mematikan. Anda sudah melukai saya secara fisik, Nyonya Ratna. Setelah semua luka batin yang Anda torehkan. Anya menyentuh keningnya, menatap darah di jarinya. Matanya yang terluka kini memancarkan tekad baja. Anda membuat saya berdarah.
Dan saya akan memastikan Anda membayar setiap tetes darah ini. Dion berlari ke arahnya, panik. Sayang, ya Tuhan, keningmu, kita harus ke rumah sakit. Anya menepis tangan Dion. Ia menatap Dion dengan pandangan yang dingin dan asing. Terlambat, Dion. Kamu gagal melindungiku, dan sekarang kamu tidak lagi punya hak atas diriku. Ia mengambil tas kecilnya, mengabaikan Dion dan Nyonya. Ratna yang berdiri mematung di tengah kemegahan kamar. Ia melangkah keluar. Di ambang pintu, Anya berhenti. Ia berbalik, memastikan kata-katanya tertanam kuat di hati Nyonya. Ratna, aku akan pergi malam ini, tapi ini bukan akhir. Ini adalah permulaan, kata Anya, suaranya tenang, namun janji yang tersimpan di dalamnya seberat batu nisan. Aku akan kembali, Nyonya Ratna. Dan saat aku kembali, aku tidak akan lagi menjadi menantumu yang bodoh. Aku akan menjadi lawan yang harus kamu takuti. Aku akan merebut apa yang paling kamu cintai, kehormatanmu. Dan kamu tidak akan bisa menatapku lagi. Dengan kalimat terakhir itu, yang menusuk hingga ke inti jiwa Nyonya Ratna, Anya melangkah keluar dari rumah megah itu, dari sangkar yang berlumuran darahnya sendiri. Ia berjalan menembus malam yang pekat, darah di keningnya terasa dingin. Rasa sakit fisik itu justru menjadi obat, menyadarkannya bahwa ia tidak punya pilihan selain bertarung. Kota metropolitan yang kejam membentang di depannya, dan kini, ia siap menjadi bagian dari kegelapan itu, demi mendapatkan kembali cahaya dirinya yang hilang. Ia meninggalkan cinta, kehinaan, dan Dion di belakangnya. Yang ia bawa hanyalah lap kotor di wajahnya dan dorongan brutal yang membuatnya berdarah. Itulah modalnya, dendam dan tekad. Langkah kaki Anya di atas paving block terasa berat. Namun setiap jejak yang ditinggalkan adalah pemutusan ikatan yang menyakitkan. Malam terasa dingin, seolah ikut merayakan kehampaan yang tiba-tiba melingkupi dirinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, hanya ada bayangan benteng megah yang kini ia labeli sebagai penjara penuh penghinaan. Darah di keningnya sudah mulai mengering, meninggalkan bekas merah gelap yang terasa panas dan nyeri. Bekas luka itu adalah mahar kepergiannya, dan ia bersumpah akan menjadikannya motivasi abadi. Ia berjalan tak tentu arah, hingga mencapai gerbang utama. Penjaga keamanan yang mengenalinya tampak terkejut melihat keadaannya, namun Anya hanya menggeleng lemah, menolak tawaran bantuan. Ia memanggil taksi daring. Tujuannya, bukan rumah orang tuanya, melainkan sebuah distrik pinggiran kota yang ramai dan anonim, tempat di mana ia bisa menghilang dan membangun kembali dirinya tanpa terdeteksi. Di dalam taksi, getaran ponselnya tak henti-hentinya. Panggilan dari Dion, pesan-pesan yang beruntun, penuh kepanikan dan permohonan. Anya, jawab teleponku. Aku panik. Biar aku jemput kamu, kita ke rumah sakit sekarang. Mama tidak bermaksud begitu, dia hilang kendali. Aku mencintaimu, tolong. Anya hanya menatap layar ponselnya. Kata-kata Dion terasa kosong, seperti debu yang tertiup angin. Kata, cinta, kini terasa hampa ketika tidak disertai dengan perlindungan. Ia menekan tombol tolak. Tidak ada air mata. Hanya ada kekecewaan yang telah mengeras menjadi kemarahan. Ia teringat kembali momen lap kotor dilemparkan ke wajahnya, dorongan brutal Nyonya Ratna, dan darahnya yang menodai karpet mewah. Kenangan itu tidak lagi membuatnya sakit, tetapi justru memicunya. Jika cinta tidak bisa menyelamatkanmu, maka dendam harus menyelamatkan harga dirimu. Setibanya di tujuan, Anya menyewa sebuah kamar kos kecil di lantai 2 sebuah ruko tua. Kamar itu sempit, berbau pengap, dan sangat kontras dengan kemewahan yang ia tinggalkan. Tetapi begitu ia menutup pintu, ia merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Kebebasan itu berharga, meskipun harus dibayar dengan luka di kening. Keesokan paginya, Anya mematikan ponsel lamanya dan membeli yang baru. Ia menyadari, jika ia ingin membalas dendam, ia tidak bisa melakukannya dari posisi korban. Ia harus menjadi arsitek takdirnya sendiri. Ia duduk di tepi tempat tidur, di depan jendela kecil yang menyajikan pemandangan atap seng berkarat. Ia mulai merumuskan rencananya, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan pikiran yang dingin dan terorganisir. Pertama, sembunyikan identitas. Kedua, tingkatkan kemampuan.
Aku harus lebih dari sekadar desainer grafis lepas. Ketiga, targetkan kelemahan Nyonya. Ratna. Apa yang paling ia cintai? Kekuasaan dan kehormatan. Anya bergumam pada dirinya sendiri, suaranya pelan dan serak. Aku tidak akan membalas dendam dengan menghancurkan uang Dion. Itu bukan caraku. Aku harus menghancurkan fondasi kekuasaan Nyonya. Ratna. Aku akan merebut satu-satunya hal yang ia takuti kehilangannya, posisi sosialnya dan kendali atas perusahaannya. Ia ingat bagaimana Nyonya Ratna selalu meremehkan pekerjaannya, menyebutnya mewarnai gambar dan uang receh. Sekarang, ia akan menggunakan keahliannya di bidang kreatif dan digital untuk menciptakan sesuatu yang sangat kuat hingga mampu menggoyahkan benteng bisnis RAG. Anya segera mencari informasi tentang kursus manajemen bisnis, pemasaran strategis, dan investasi. Ia menggunakan sisa uang tabungannya untuk mendaftar kursus daring intensif dari universitas ternama. Ini bukan lagi tentang mencari pekerjaan. Ini tentang mengubah skill menjadi senjata, pikir Anya. Ia mendirikan sebuah badan usaha baru, sebuah agensi konsultasi merek dan strategi digital, di atas kertas. Ia membutuhkan nama samaran yang kuat, profesional, dan misterius. Setelah berpikir panjang, ia menulis 2 huruf di buku catatan barunya, AR. AR. Anya Revansya. Ya, Revansya. Pembalasan. Bisiknya, senyum tipis, dingin, terukir di bibirnya. Ia menghubungi beberapa koneksi lama di dunia freelance yang ia kenal loyal dan cerdas. Salah satunya, seorang ahli pemrograman yang brilian bernama Rian, yang selalu kagum pada kemampuan desain Anya. Rian kaget saat Anya menghubunginya dari nomor baru, dengan suara yang lebih dalam dan formal. Anya, ini benar kamu? Suaramu terdengar berbeda. Ya, Rian. Ini aku, jawab Anya. Aku sedang memulai sesuatu yang besar. Sebuah agensi konsultasi bisnis kreatif. Tapi aku butuh kamu. Aku butuh keahlianmu untuk membangun infrastruktur digital terbaik. Aku jamin bayaran terbaik, dan yang lebih penting, ini akan menjadi proyek yang sangat revolusioner. Rian, yang selalu mendambakan proyek besar, terdengar antusias. Apa tujuannya? Anya, konsepnya seperti apa? Konsepnya? Anya menjeda, menatap langit-langit kamar kosnya yang rendah. Konsepnya adalah mengubah yang tidak berharga menjadi tak ternilai. Dan tujuannya, menantang dominasi lama di pasar. Ada sebuah perusahaan besar yang terlalu tua dan lamban beradaptasi. Aku ingin mengambil alih klien-klien terbaik mereka, satu persatu, dengan inovasi murni. Rian tidak tahu bahwa perusahaan yang dimaksud adalah RAG, dan ia tidak perlu tahu. Yang ia tahu hanyalah Anya yang baru ini terdengar seperti seorang CEO yang lahir dari api, bukan lagi seorang desainer grafis yang polos. Aku suka itu. Aku ikut. Anya, kapan kita mulai? Sekarang. Hari ini, jawab Anya tanpa ragu. Ia menutup telepon, lalu mengambil cermin kecil. Ia menatap bekas lukanya, yang kini ditutupi plester kecil. Bekas luka itu adalah pengingat konstan. Ia tidak akan membiarkan dirinya melupakan lab kotor itu, dorongan brutal itu, atau pengkhianatan Dion. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tiba untuknya. Itu adalah flash disk yang dikirim Dion ke alamat ruko, alamat yang ia berikan sebelum membuang ponsel lamanya. Anya, aku menemukan ini di laci. Itu draft pekerjaan yang kamu cari. Aku tahu kamu tidak mau bicara denganku. Tapi tolong, jaga dirimu. Aku masih di sini. Aku tidak akan menyerah mencarimu. Maafkan aku. Anya memasukkan flash disk itu ke laptop barunya. Ia melihat draft desainnya. Ia tersenyum tipis. Dion masih mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki kehancuran ini. Rasa sakit yang ditorehkan Nyonya Ratna sudah terlalu dalam, dan kelemahan Dion sudah terlalu nyata. Ia mengambil draft itu dan menyelesaikannya dengan cepat. Itu adalah proyek terakhir yang ia kerjakan sebagai Anya si desainer freelance. Mulai sekarang, ia adalah AR, pemain baru yang dingin, cerdas, dan siap untuk mengukir namanya di dunia bisnis, tepat di bawah hidung Nyonya Ratna.
Ia berdiri dan menatap tumpukan buku bisnis baru yang ia beli. Ia tahu, jalan yang harus ia lalui akan panjang dan penuh jebakan. Tapi ia tidak takut. Ia telah kehilangan segalanya kecuali tekadnya. Dan dengan tekad itu, ia siap merekonstruksi dirinya dari abu. 6 bulan, bisik Anya. Dalam 6 bulan, RAG akan merasakan keberadaanku. Dan Nyonya Ratna akan menyesali hari ketika dia membuat keningku berdarah. Malam itu, lampu kamar kos Anya menyala hingga dini hari. Ia bukan lagi tidur di kasur sutra. Ia tidur di atas tumpukan buku dan kode, menempa dirinya menjadi senjata terkuat, kecerdasan dan penguasaan pasar. Perjalanan balas dendamnya, yang dijanjikannya, kini telah memiliki peta dan tujuan. 6 bulan telah berlalu. Ruangan kos yang tadinya terasa sempit kini menjadi markas operasional bagi agensi konsultasi merek digital bernama AR Creative Solutions. Bekas luka di kening Anya telah memudar, meninggalkan garis tipis, seperti tanda tangan takdir. Ia tidak lagi dipanggil Anya. Ia adalah AR, nama yang mulai bergaung di lingkaran bisnis startup dan teknologi. Transformasi Anya tidak hanya sebatas nama. Pakaiannya yang dulu sederhana kini diganti dengan busana kerja yang tajam dan terstruktur, mencerminkan ketajaman pikirannya. Sorot matanya, yang dulu lembut dan penuh permohonan, kini dingin, penuh perhitungan, dan memancarkan otoritas. Ia telah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Profesional, kejam dalam negosiasi, dan tak terjangkau. AR Creative Solutions, berkat inovasi Rian di bidang infrastruktur digital dan strategi merek yang revolusioner dari Anya, mulai menarik perhatian klien-klien besar yang jenuh dengan pendekatan tradisional. Strategi Anya adalah menyerang titik lemah perusahaan-perusahaan raksasa, ketidakmauan mereka beradaptasi dengan kecepatan digital. Kebetulan, perusahaan-perusahaan raksasa yang lamban ini adalah basis klien lama dari Ratna Adi Group, RAG. Suatu siang, dalam sebuah pertemuan penting, Anya harus berhadapan dengan Bara Widyatama. Bara adalah sosok veteran di dunia investasi dan pemasaran, seorang pria parubaya yang terkenal karena ketajaman insting bisnisnya dan rekam jejaknya yang sukses. Bara juga dikenal sebagai mantan kolega yang pernah memiliki hubungan tegang dengan Nyonya Ratna. Anya duduk berhadapan dengan Bara di lobi sebuah gedung perkantoran mewah. Bara mengamati Anya dengan intens. "Nona AR?" tanya Bara. Suaranya dalam dan penuh selidik. "Saya sudah membaca proposalmu. Strategi rebranding digital 4.0. Jujur, ini terlalu berani. Tapi saya harus akui, sangat brilian. Kau benar-benar ingin merombak pasar dari akarnya." Anya menyambut tatapan itu tanpa gentar. "Tuan Bara, pasar tidak menunggu yang lamban. RAG, misalnya. Mereka terlalu terpaku pada strategi lama, pada networking sosialita dan aset fisik. Dunia sudah berubah, dan RAG adalah dinosaurus yang menunggu kepunahan. Saya menawarkan solusi untuk perusahaan yang tidak mau menjadi dinosaurus berikutnya." Bara tertawa kecil. "RAG, kau menyebut nama itu dengan nada yang menarik. Kau punya sejarah dengan mereka." Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya hanya punya sejarah dengan kinerja bisnis yang buruk, Tuan. Dan saat ini, RAG adalah contoh yang sempurna. Saya ingin membuktikan bahwa inovasi dan keberanian lebih kuat daripada kekuasaan yang stagnan." Bara terkesan. Ia melihat semangat yang membara di balik ketenangan profesional Anya. Ia melihat dirinya di masa muda. "Baiklah, Nona AR, jujur, saya sangat tertarik dengan visimu. Saya akan menjadi klien pertamamu yang besar. Tapi bukan hanya itu." Bara mencondongkan tubuhnya ke depan. "Saya bisa menjadi lebih dari sekadar klien. Saya bisa menjadi mentor yang kamu butuhkan. Saya punya koneksi, dan yang terpenting, saya punya pengalaman bertarung dengan dinosaurus seperti Nyonya Ratna." Anya terdiam sesaat. Ini adalah kesempatan emas. Bara tidak hanya menawarkan modal, tetapi juga jalan masuk ke dunia bisnis yang kejam yang selama ini hanya ia pelajari dari buku. "Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan, Tuan Bara?" tanya Anya, waspada. Ia belajar bahwa di dunia ini, tidak ada yang gratis. "Kejujuran dan ambisi yang murni," jawab Bara. "Dan satu hal lagi. Saya ingin melihat mereka yang jumawa karena kekuasaan lama,
dipaksa bertekuk lutut di hadapan ide-ide baru. Saya ingin melihat RAG merasakan persaingan nyata. Saya bisa menjamin itu, balas Anya, mengulurkan tangan. Selamat datang di AR Creative Solutions, Tuan Bara. Jabat tangan mereka terasa seperti perjanjian rahasia. Dengan dukungan Bara, agensi Anya meledak. Hanya dalam beberapa bulan, AR Creative Solutions berhasil merebut 3 klien besar yang secara tradisional selalu menggunakan jasa RAG. Sementara itu, di kediaman mewah Adi, Nyonya Ratna mulai merasakan tekanan, meskipun ia belum menyadari sumbernya. Ia duduk di ruang kerjanya, marah, menatap laporan yang menunjukkan penurunan laba di kuartal terbaru. Dion masuk dengan wajah lelah. "Ma, aku sudah bilang, kita harus berinvestasi lebih banyak di sektor digital. Klien kita, Global Optima, baru saja pindah ke agensi baru, AR Creative Solutions. Aku dengar mereka sangat agresif dan inovatif." Nyonya Ratna mendengus. "AR? Nama macam apa itu?" "Pasti perusahaan startup murahan yang hanya menjual janji manis. Mereka tidak akan bertahan lama, Dion. Klien besar selalu kembali pada nama besar. Mereka kembali pada RAG, pada koneksi sosial yang kuat, bukan pada website cantik." "Tapi Mama, mereka menawarkan hasil nyata. Mereka berhasil meningkatkan traffic Global Optima hingga 50% dalam 3 bulan, desak Dion. Ia kini memegang posisi yang lebih tinggi di RAG. Namun ia merasa ia hanya mengelola kehancuran yang tak terlihat." "Nyonya." Ratna menggebrak meja. "Jangan membandingkan RAG dengan anak bawang itu. Fokus pada tugasmu, Dion. Dan omong-omong, sudah 6 bulan. Kau sudah menghubungi Anya? Di mana dia? Dia sudah mempermalukan kita di depan umum dengan kabur seperti itu." Dion mendesah. "Aku sudah mencoba segala cara, Ma. Nomornya mati. Aku tidak bisa menemukannya. Aku sudah menyewa detektif. Dia menghilang seperti ditelan bumi." "Nyonya." Ratna menyilangkan tangan, ekspresinya kembali dingin dan kejam. "Bagus. Biarkan dia menghilang. Dia hanya virus di keluarga ini. Tapi jika dia muncul lagi, pastikan dia menandatangani surat cerai. Kita tidak butuh istri yang tidak bisa menjaga kehormatan." Dion merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin bercerai. Ia masih mencintai Anya, dan penyesalan karena tidak membelanya pada malam piring pecah dan lab kotor itu masih menghantuinya seperti hantu. "Aku tidak bisa, Ma. Aku masih istrinya. Aku masih mencintainya," jawab Dion lirih. "Cinta?" "Nyonya." Ratna tertawa mencemooh. "Cinta tidak akan menyelamatkan RAG, Dion. Kekuasaan yang akan melakukannya. Sekarang, pergilah dan cari tahu apa yang sebenarnya diinginkan si AR ini. Aku tidak suka jika ada pihak luar yang mengganggu stabilitas RAG." Dion meninggalkan ruangan, kepalanya dipenuhi konflik batin. Ia sibuk mencari Anya yang hilang, namun kini dihadapkan pada ancaman bisnis yang baru. Ia tidak tahu bahwa dua masalah itu sebenarnya adalah satu dan sama. Kembali ke markas AR Creative Solutions. Anya sedang merayakan keberhasilannya merebut klien ketiga dari RAG bersama Rian dan Bara. Mereka bersulang dengan jus lemon dingin. "Kalian lihat wajah Ratna di majalah bisnis hari ini? Dia tampak seperti baru menelan batu," kata Rian, tertawa puas. Bara tersenyum penuh makna pada Anya. "Pekerjaan bagus, AR strategimu berhasil. Tapi kamu harus lebih hati-hati. Ratna Adi tidak akan diam. Dia akan mulai menggali siapa dirimu." Anya menyesap minumannya. Wajahnya tetap tenang, seperti permukaan air yang dalam. "Biarkan saja dia menggali, Tuan Bara. Tidak ada yang akan menemukan Nyonya Anya Adi. Nyonya Anya sudah mati pada malam ia didorong. Sekarang hanya ada AR." Bara mengangguk. "Tapi aku harus tahu. Kenapa RAG? Ada begitu banyak perusahaan lama. Kenapa kamu begitu fokus mengganggu Ratna Adi Group?" Anya menatap Bara. Ia tahu, ia harus memberikan jawaban yang meyakinkan, tanpa mengungkapkan kebenaran yang brutal. "Alasan profesional, Tuan Bara. RAG memiliki aset digital yang sangat tua. Strukturnya terlalu kaku.
Itu adalah target termudah untuk dibongkar, dan kemenangan atas mereka adalah demonstrasi paling kuat untuk agensi baru seperti kita. Bayangkan headline-nya, startup kecil menjatuhkan raksasa yang tidak inovatif, jelas Anya, menipu dengan kebenaran setengah hati. Bara tidak sepenuhnya yakin, tapi ia memilih untuk percaya. Ambisi Anya adalah aset terbesarnya, dan ia membutuhkannya. Baiklah, fokus kita selanjutnya. Ada proyek lelang lahan strategis yang akan dibuka minggu depan. Lahan yang sangat diinginkan RAG untuk perluasan kantor pusat mereka. Jika kamu bisa mengganggu rencana mereka di sana, itu akan membuat mereka benar-benar panik. Saran Bara. Anya menyeringai. Ide itu brilian. Menghabiskan energi RAG pada proyek fisik yang mahal, sementara ia terus menggerogoti basis klien digital mereka. Dion pasti yang akan mengurus lelang itu, pikir Anya. Aku akan bertemu dengannya di sana, bukan sebagai Anya, tapi sebagai lawan bisnis yang ia benci. Atur pertemuannya, Tuan Bara. Saya ingin berada di sana. Saya ingin memastikan RAG tidak mendapatkan lahan itu dengan mudah. Biarkan Nyonya Ratna merasakan kerugian yang nyata, bukan hanya di laporan keuangan, tapi kerugian yang bisa ia rasakan langsung. Kata Anya, matanya memancarkan perhitungan dingin. Kebangkitan AR telah mengubah panggung. Permainan telah beralih dari konflik rumah tangga menjadi perang bisnis berisiko tinggi. Dan di garis depan, seorang mantan istri yang terluka kini siap menghadapi suaminya sebagai musuh. Gedung lelang properti terasa seperti medan perang formal, dipenuhi para eksekutif berjas mahal yang bergerak dengan perhitungan dingin. Inilah arena baru Anya. Ia tidak lagi berada di dapur mewah, melainkan di garis depan peperangan yang sesungguhnya. Anya, atau lebih tepatnya AR, melangkah masuk dengan setelan navi yang dibuat khusus. Rambutnya dipotong tajam, dan tatapannya terkunci pada target. Ia ditemani oleh Bara, yang memberinya panduan singkat. Ingat, Ratna dan Dion akan fokus memenangkan lahan ini untuk membangun markas baru RAG. Mereka akan mengeluarkan dana besar. Tugasmu bukan untuk memenangkan lelang, AR, tapi untuk membuat kemenangan mereka terasa pahit, mahal, dan penuh penyesalan, bisik Bara, matanya menyala dengan kegembiraan melihat drama yang akan terjadi. Anya mengangguk. Saya mengerti. Saya akan menaikkan tawaran mereka hingga ke ambang batas likuiditas. Biarkan mereka menggunakan cadangan dana untuk batu dan beton, sementara saya mencuri klien mereka secara digital. Tiba-tiba, lorong yang mereka lewati hening. Anya tahu apa yang terjadi bahkan sebelum ia menoleh. Dion baru saja tiba. Dion Adi terlihat lebih kurus. Wajahnya menunjukkan bekas kelelahan dan mungkin penyesalan yang mendalam. Ia mengenakan setelan formal, berdiri di samping pengacara RAG. Langkahnya mantap, namun tatapannya, saat menyapu ruangan, tampak gelisah. Dion langsung melihat Bara. Mereka saling mengenal. Dion berjalan ke arah mereka, ekspresinya formal namun di matanya tersimpan keheranan. Tuan Bara, lama tidak berjumpa. Saya tidak menyangka Anda tertarik pada properti ini, sapa Dion, mencoba profesional. Dunia bisnis selalu penuh kejutan. Dion, jawab Bara dengan senyum licik. Saya di sini mewakili klien. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah otak di balik agensi yang sedang naik daun, AR. Dion mengalihkan pandangannya dari Bara. Matanya bertemu dengan mata Anya. Momen itu terasa seperti benturan keras. Waktu seolah membeku. Dion menatap wanita di depannya. Meskipun wajahnya kini lebih tegas, riasan yang lebih kuat, dan auranya yang tak terbantahkan, Dion mengenali garis wajah itu, bibir itu, dan terutama, mata itu. Mata yang dulu memandangnya dengan penuh cinta, kini memancangnya dengan kekosongan yang dingin. Dion terkesiap. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya bergetar tidak percaya. Anya? Anya tetap tenang, bahkan seringai dingin muncul di bibirnya. Ia mengulurkan tangannya, gerakan yang formal dan kaku. Halo, Tuan Adi. Saya AR, Direktur Utama AR Creative Solutions. Dan ya, saya klien Tuan Bara, ucap Anya, suaranya kini terlatih, rendah, dan profesional, tidak ada sisa-sisa kelembutan yang dulu ia miliki. Dion mengabaikan uluran tangan itu. Matanya menyusuri wajah Anya,
berhenti pada bekas luka tipis di keningnya. Bekas luka yang ia tahu, ia dan ibunya yang bertanggung jawab atasnya. Penyesalan bagai jarum yang menusuk hatinya. Apa-apaan ini, Anya? Kenapa kamu menggunakan nama ini? Kenapa kamu tidak menghubungiku? Sudah 6 bulan. Suara Dion berbisik, mengandung campuran lega, marah, dan kekecewaan. Ia melupakan profesionalisme. Anya menurunkan tangannya. Wajahnya mengeras. Kita berada di tempat publik, Tuan Adi. Jaga profesionalisme Anda. Dan saya ulangi, saya AR Anya Adi sudah mati 6 bulan lalu. Dibunuh oleh penghinaan dan pengkhianatan. Bara campur tangan, mencoba meredakan situasi. Dion, tenang. AR adalah profesional. Urusan pribadi tidak ada tempat di sini. Dion mengabaikan Bara. Ia melangkah lebih dekat ke Anya. Kita harus bicara. Sekarang. Keluar dari sini, kita selesaikan ini. Apa yang kamu inginkan? Uang? Aku akan memberikannya. Berapapun yang kamu mau, asalkan kamu kembali ke rumah. Anya tertawa hampa. Tawa itu menghujam jantung Dion. Uang? Tuan Adi, perusahaan saya kini bernilai lebih dari uang saku bulanan yang dulu Anda berikan. Saya tidak butuh uang Anda. Saya butuh keadilan. Dan lelang ini hanyalah permulaan. Keadilan apa yang kamu maksud? Ini hanya lelang properti, tanya Dion bingung. Anya mencondongkan tubuh sedikit, suaranya diturunkan menjadi bisikan yang hanya bisa didengar Dion. Anda akan lihat, Tuan Adi. Balas dendam saya bukan dengan pisau, melainkan dengan akal. Dan itu akan lebih menyakitkan. Lelang dimulai, dan Dion harus kembali ke tempat duduknya. Pikirannya kacau balau. Ia tidak bisa fokus. Kehadiran Anya, transformasinya yang drastis, dan tatapan dinginnya, telah merenggut semua kekuatannya. Saat penawaran berjalan, RAG memasukkan tawaran pertama, harga yang sudah tinggi. 55 miliar rupiah, umum juru lelang. Nyonya Ratna, yang menonton dari balkon khusus, tampak puas. Mereka berpikir tidak ada yang akan berani menantang harga itu. 57 miliar rupiah, terdengar suara lantang dari pihak AR Creative Solutions. Semua mata beralih. Mereka tahu AR adalah agensi digital, bukan pengembang properti. Ini aneh. Dion melihat ke arah Anya, ekspresinya tercengang. Ia segera menaikkan tawaran. 60 miliar rupiah. Anya tidak ragu. Ia menaikkan lagi. 63 miliar rupiah. Pertarungan sengit terjadi, bukan antara dua pengembang properti, melainkan antara RAG yang putus asa untuk mendapatkan lahan itu, dan AR yang tampak bermain-main. Anya sengaja menaikkan penawaran dalam jumlah yang signifikan, memaksa RAG untuk terus mengeluarkan dana cadangan. Dion mulai panik. Ia tahu harga itu sudah di ambang batas yang disetujui ibunya. Ia mengambil ponsel, menghubungi Nyonya Ratna. MA, ini sudah gila. Mereka menawar 75 miliar rupiah. Harga pasar hanya 65 miliar rupiah. Siapa AR ini sebenarnya? Suara Nyonya Ratna di telepon bergetar karena marah. Jangan tanya. Aku tidak peduli siapa dia. Itu lahan penting untuk masa depan RAG. Kita harus dapatkan. Naikkan lagi. Habisi cadangan itu jika perlu. Jangan biarkan perusahaan murahan itu menang. Dion, di bawah tekanan ibunya, akhirnya memasukkan tawaran terakhir yang gila. 80 miliar rupiah. Semua orang terkesiap. Itu adalah jumlah yang akan merusak likuiditas RAG selama setidaknya 2 kuartal. Juru lelang menunggu. Ia menoleh ke arah HR. Anya tersenyum puas. Ia menoleh ke Bara. Bara mengangguk, senang dengan penderitaan RAG. 80 miliar rupiah. 1. Anya mengangkat tangannya, seolah ingin menawar lagi. Dion menatapnya dengan putus asa, matanya memohon. Anya menatap Dion, dan tiba-tiba, ia menurunkan tangannya. Ia tidak menawar lagi. Terima kasih, namun kami menarik diri. Selamat atas kemenangan Anda, Tuan Adi, ucap Anya, suaranya tenang. Juru lelang menggebuk palu. Lahan dimenangkan oleh Ratna Adi Group,
dengan harga 80 miliar rupiah. Dion memenangkan lelang. Tapi kemenangan itu terasa seperti debu. Ia menoleh ke Anya, yang kini berjalan keluar dengan bara. Anya, kenapa kamu melakukan ini? Kamu menghabiskan dana cadangan kami untuk lelang yang tidak kamu inginkan. Teriak Dion, tidak peduli pada protokol. Anya berhenti di ambang pintu, berbalik, dan menatap Dion. Saya bilang, saya tidak mau uang Anda, Tuan Adi. Tapi saya akan pastikan Anda membayar kerugian yang Anda sebabkan pada saya. Balas Anya, dingin. Sekarang, selamat merayakan kemenangan mahal Anda. Nikmati batu dan beton itu, sementara saya mengambil alih pasar digital Anda. Anya pergi, meninggalkan Dion yang hancur dalam kemenangan palsunya. Dion tahu, wanita yang baru saja memandangnya bukanlah Anya yang lembut, melainkan sosok yang lahir dari api dan es. Seorang musuh yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Nyonya, Ratna telah menciptakan monster yang kini kembali untuk menuntut balas. Dion kini berada di persimpangan, melawan istrinya, atau menghadapi ibunya. Dan ia tahu, perang ini baru saja dimulai. Kerugian finansial akibat lelang lahan strategis yang dipaksakan oleh HR menjadi luka terbuka bagi Ratna Adi Group, RAG. Nyonya Ratna murka besar. Keputusannya menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk operasional jangka pendek demi memenangkan lelang yang sangat mahal itu, kini terasa seperti bunuh diri strategis. Di kantornya yang mewah, Nyonya Ratna menggebrak meja, wajahnya memerah. Ia berteriak kepada Dion, yang berdiri kaku di depannya. 80 miliar rupiah, Dion. Hanya untuk sebidang tanah. Dan itu semua karena iblis bernama AR itu. Dia sengaja memancing kita. Siapa dia? Kau harus cari tahu. Cepat. Dion, meskipun kelelahan fisik dan mental, berusaha tetap tenang. MA, aku sudah katakan, dia adalah Anya. Mantan istriku. Dia hanya membalas perlakuan mama padanya. Tapi dia telah berubah. Dia sangat berbahaya di ranah bisnis. Mantan istri? Nyonya. Ratna tertawa nyaring, tawa yang tidak lucu sama sekali. Seorang desainer grafis lepas yang diusir, tiba-tiba menjadi pengusaha cerdas? Jangan mengarang cerita, Dion. Jangan membela wanita itu. Dia hanya menggunakan namamu untuk menakut-nakutiku. Dia tidak menggunakan namaku, MA. Dia menggunakan kecerdasannya. Dion balas membantah, nada suaranya sedikit meninggi. Mama meremehkannya, dan sekarang dia kembali untuk menghancurkan kita. MA. Kami harus segera melakukan audit internal dan memperkuat pertahanan digital sebelum dia mengambil semua klien kita. Nyonya. Ratna menatap Dion dengan pandangan mengancam. Kau berani membentakku, demi wanita yang hampir menghabiskan dana RAG. Dengarkan aku, Dion. Abaikan ancaman digital, konyol itu. Fokus pada hukum. Kau harus menemui pengacara dan pastikan surat cerai dengan Anya segera diproses. Aku tidak mau ada kaitan hukum apapun dengan wanita gila itu. Dion mundur selangkah, merasa kalah. Ia tahu, berdebat dengan ibunya sama saja seperti berbicara dengan tembok batu. Baik, MA. Aku akan mengurusnya. Sementara Dion terjebak dalam perangkap ibunya, AR Creative Solutions sedang merayakan strategi lelang yang berhasil. Di markas AR, Bara tertawa geli sambil membaca berita tentang krisis likuiditas RAG. Kerja bagus, AR kau membuat Nyonya Ratna panik tanpa menembakkan peluru. Dia pasti berpikir kamu adalah saingan properti. Dia tidak akan pernah menduga serangan sesungguhnya adalah di ranah digital. Anya duduk di mejanya, memandangi peta strategi RAG. Peta itu ditandai dengan titik-titik merah, klien-klien yang akan segera ia rebut. Kepanikan adalah senjata terbaik, Tuan Bara. Ketika mereka panik, mereka melakukan kesalahan. Dan kesalahan mereka adalah membiarkan pertahanan cyber mereka lengah. Rian, bagaimana perkembangan proyek RAG2? Tanya Anya pada Rian, ahli pemrograman andalannya. Rian, yang kini bekerja di kantor yang lebih layak, menggeser tabletnya. Jaringan RAG sangat tua dan rentan, AR. Saya bisa mengakses beberapa server lama yang berisi arsip klien,
dan beberapa dokumen internal. Mereka sangat ceroboh. Bagus. Tapi ingat, Rian, kita tidak di sini untuk melakukan tindakan ilegal. Kita tidak meretas. Kita hanya mencari data publik yang terabaikan, atau celah etika yang bisa kita manfaatkan secara strategis, tegas Anya. Prinsip balas dendamnya adalah kehancuran moral Nyonya Ratna, bukan penjara bagi dirinya sendiri. Tentu saja. Saya hanya mencari informasi yang bisa dijadikan leverage untuk menarik klien mereka ke sisi kita. Jawab Rian. Jawab Rian, mengerti batas-batas etika yang ditetapkan Anya. Namun, di tengah penggalian data yang berfokus pada strategi klien, Rian menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah folder arsip lama, tersembunyi jauh di dalam server yang jarang diakses, diberi label kode alih-alih nama. Rian segera menghampiri Anya, wajahnya tegang. Aku menemukan sesuatu. Ini bukan tentang klien. Ini dokumen keuangan yang sangat sensitif. Ini ada hubungannya dengan pendirian RAG di masa lalu. Anya menyingkirkan pekerjaannya. Apa itu? Rian membuka file terenkripsi itu. Di layar muncul laporan keuangan, korespondensi hukum, dan notulen rapat yang berasal dari lebih dari 20 tahun lalu. Dokumen itu menunjukkan bahwa Nyonya Ratna telah menggelapkan sejumlah besar dana dari mitra bisnis awalnya, Tuan Adi, untuk mendirikan RAG. Tuan Adi, yang merupakan ayah kandung Dion. Anya terhenyak. Tangannya gemetar saat ia membaca rinciannya. Nyonya Ratna tidak hanya menipu rekan kerjanya, tapi juga suaminya sendiri. Tunggu. Tuan Adi, bukankah itu ayah Dion? Tanya Anya, suaranya tercekat. Ia ingat, Dion pernah bercerita ayahnya meninggal karena sakit mendadak saat ia masih kuliah. Ya, Tuan Bara pernah menyinggung ini sekilas. Tuan Adi adalah rekan bisnisnya, dan kemudian mereka berselisih. Tapi lihat tanggal-tanggal ini, skandal penggelapan dana ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum Tuan Adi meninggal. Jelas Rian, menunjuk tanggal di dokumen. Plot twist 1, Anya menyadari bahwa perlakuan kejam Nyonya Ratna padanya bukan sekadar sifat buruk, tetapi mungkin adalah hasil dari paranoia dan ketakutan bahwa rahasia kelamnya akan terungkap. Ia telah memanipulasi Dion dan menghancurkan kehidupan orang-orang yang mengancam kekuasaannya, termasuk suaminya sendiri. Anya merasa mual. Balas dendamnya yang semula hanya bertujuan untuk menghukum Nyonya Ratna atas penghinaan padanya, kini memiliki dimensi baru yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Ini bukan lagi tentang lab kotor. Ini tentang kejahatan yang lebih besar. Panggil Tuan Bara. Sekarang. Kita harus mengonfirmasi ini. Perintah Anya, suaranya kini kembali dingin, tapi kali ini, ada nada kepedihan yang mendalam. Setengah jam kemudian, Bara tiba. Ia membaca dokumen-dokumen itu dengan wajah yang makin gelap. Ya Tuhan, ini dia. Saya sudah menduga. Adi, ayah Dion, curiga ada yang tidak beres dengan keuangan perusahaan patungan mereka. Tapi dia tidak pernah sempat mengungkapkannya. Semua orang mengira kematiannya adalah kecelakaan. Ratna mengontrol narasi, desah Bara, menggelengkan kepala. Anya menatap Bara, matanya penuh pertanyaan. Nyonya Ratna mengambil uang suaminya, dan kemudian suaminya meninggal tak lama kemudian. Apakah Anda curiga? Bara mengangkat bahu, ekspresinya penuh kebimbangan. Saya tidak bisa menuduh tanpa bukti, tapi yang pasti, Nyonya Ratna punya motif yang sangat kuat. Dan jika ini terungkap, kehancuran RAG tidak hanya berupa finansial, tetapi juga kehancuran hukum. Dan lebih penting, kehancuran emosional Dion. Pukulan emosional menghantam Anya. Ia datang untuk membalas dendam pada ibu yang jahat. Tetapi kini ia menemukan bahwa ibu itu mungkin juga seorang penjahat yang telah merenggut ayahnya, dan menyembunyikan kebenaran itu dari Dion selama bertahun-tahun. Tujuan Anya seketika berubah. Ia tidak bisa lagi hanya menghancurkan RAG secara finansial. Itu akan melukai Dion. Ia harus mengekspos kebenaran ini, membersihkan nama ayah Dion, dan memaksa Nyonya Ratna menghadapi konsekuensi hukum dan moral dari perbuatannya. Anya mengambil napas dalam-dalam. Rian, amankan semua salinan dokumen ini. Tuan Bara,
Kita tidak akan melanjutkan rencana strategis yang menggerogoti RAG, setidaknya untuk sementara. Kita harus mengubah tujuan. Kita harus melibatkan Dion. Bara terkejut. Melibatkan Dion? Dia adalah putranya, AR. Dia tidak akan percaya padamu. Dia bahkan mungkin akan membela ibunya. Dia harus tahu kebenaran tentang ayahnya. Nyonya, Ratna telah menipu semua orang, termasuk putranya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan Dion hidup dalam kebohongan ini, hanya karena saya ingin balas dendam. Ini bukan lagi tentang saya, Tuan Bara. Ini tentang keadilan dan membersihkan nama Tuan Adi. Dion harus memilih antara ibu yang jahat dan kebenaran yang pahit. Tegas Anya, suara dinginnya kini dipenuhi tekad yang murni. Ia segera mengambil ponsel barunya. Ia akan menghubungi Dion, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pembawa kebenaran yang menyakitkan. Pertaruhan ini sangat besar, karena ia mempertaruhkan seluruh rencananya. Tetapi ia tidak bisa membiarkan kebenaran yang begitu besar terkubur di bawah lap kotor dan pecahan piring. Dion Adi harus tahu kebenaran ini. Dan dia harus membantuku. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkan Nyonya Ratna. Menghancurkan kebohongan, bukan kekayaan, gumam Anya. Wajahnya kini terlihat sangat lelah, memikul beban kebenaran yang begitu berat. Malam itu, setelah penemuan dokumen arsip RAG, suasana di markas Air Creative Solutions dipenuhi ketegangan yang hening. Anya memegang ponsel di tangannya, menatap layar yang menampilkan nomor Dion. Ini adalah langkah paling berisiko dalam rencana balas dendamnya. Jika Dion memilih ibunya, semua yang ia capai sebagai AR bisa hancur. Saya harus melakukannya sendiri, Tuan Bara, kata Anya, menanggapi kekhawatiran Bara yang menyarankan untuk mengirim pengacara saja. Dia harus mendengar ini dariku. Ada ikatan di antara kami yang mungkin bisa membuatnya mendengarkan, meskipun sudah terluka. Anya menekan tombol panggil. Telepon berdering panjang, menciptakan ritme yang menyiksa. Dion berada di kantornya, sendirian, dikelilingi laporan kerugian akibat lelang gila itu. Ia merasa terjepit antara tuntutan ibunya dan bayangan Anya yang kini menjadi musuh bisnisnya. Ketika ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal, ia hampir saja mengabaikannya. "Halo?" jawab Dion, suaranya terdengar lelah. "Dion, ini aku, Anya." Suara Anya, meskipun profesional, memiliki nada urgensi yang mendalam. Dion tersentak. Selama 6 bulan, ia mencari suara ini, namun kini suara itu datang sebagai ancaman. "Anya? Astaga. Kamu kenapa? Kenapa kamu baru meneleponku sekarang? Kenapa kamu muncul di lelang itu sebagai musuhku? Dengarkan aku. Aku menelepon bukan untuk membahas lelang atau pernikahan kita. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, Dion. Sesuatu yang harus kamu tahu tentang ibumu dan ayahmu." Dion tertawa, tawa skeptis yang getir. "Apalagi, Anya? Apakah kamu akan menuduh Mama mencoba meracunimu juga? Cukup. Aku tahu Mama bisa kejam, tapi dia tidak akan melakukan hal gila apapun. Ini bukan tentang kejam, Dion. Ini tentang kejahatan. Penggelapan dana." Potong Anya tajam, suaranya memaku Dion di kursinya. "Ratna Adi Group tidak dibangun dari keringat murni seperti yang Mama ceritakan padamu. RAG dibangun di atas penipuan terhadap ayahmu." Hening. Sunyi sesaat, hanya suara napas Dion yang terdengar berat. "Jangan mengarang cerita konyol, Anya. Ayah meninggal karena sakit jantung." "Tidak, Dion. Ayahmu meninggal setelah ia menemukan kejanggalan pada laporan keuangan perusahaan patungannya dengan ibumu. Dia sedang dalam proses penyelidikan internal saat dia meninggal. Aku punya dokumennya. Aku menemukannya di arsip lama server RAG, jelas Anya, memberikan fakta tanpa emosi. "Pembohong. Kau pasti memalsukannya untuk membalas dendam," teriak Dion. Amarahnya adalah mekanisme pertahanan diri dari kebenaran yang menakutkan. "Aku tahu kamu tidak akan percaya hanya dari telepon. Aku ingin kita bertemu. Hanya kita berdua. Aku akan menunjukkan bukti yang jelas, dan kamu bisa menilai sendiri," kata Anya. "Jika kamu mencintai ayahmu, Dion, meskipun kamu membenciku, kamu akan datang."
Anya memberikan alamat sebuah kafe kecil di kawasan yang jauh dari pantauan Nyonya Ratna. Ia mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban Dion. Taruhan telah dilempar. 1 jam kemudian, Dion tiba di kafe itu dengan wajah yang tegang dan mata merah. Ia tidak percaya pada Anya, namun benih keraguan yang ditanamkan Anya mengenai ayahnya terlalu kuat untuk diabaikan. Anya sudah menunggunya di sudut yang sepi. Ia mengenakan pakaian kasual, agar tidak terlihat seperti musuh bisnis yang baru bertemu di lelang. Ia meletakkan folder tipis di atas meja. Dion duduk, tangannya mengepal di atas meja. "Aku di sini. Cepat, tunjukkan kebohongan yang kau buat ini, Anya. Dan setelah ini, kita tidak punya urusan lagi." Anya hanya mendorong folder itu ke depan Dion. "Lihatlah sendiri. Ada laporan audit, korespondensi hukum antara Nyonya Ratna dan pengacara internal mereka, dan notulen rapat direksi, semua bertahun-tahun yang lalu." Dion mulai membaca. Awalnya, ia membaca dengan sikap skeptis, mencari-cari celah dan kesalahan ketik. Namun, semakin ia membaca, semakin matanya membelalak. Nama ayahnya, Tuan Adi, tertulis jelas sebagai pihak yang dirugikan. Jumlah dana yang digelapkan, taktik yang digunakan, dan bagaimana Nyonya Ratna mengambil alih aset tunggal setelah kematian ayahnya, semua tercatat rapi. Dion membaca hingga ke halaman terakhir. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu berkerut. Ia mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi kehancuran yang total. Wajahnya pucat, seperti patung marmer. Tidak mungkin," bisik Dion, suaranya nyaris hilang. "Mama tidak akan melakukan ini. Dia sangat mencintai Papa. Dia selalu bilang Papa meninggal karena dia terlalu keras bekerja." "Itu adalah narasi yang ia ciptakan, Dion," kata Anya, nadanya kini melunak, dipenuhi empati. Ia melihat suaminya yang hancur, bukan musuhnya. "Ayahmu menemukan kebenarannya. Dia mencoba melawan, tapi dia tidak sempat. Dokumen ini membuktikan bahwa RAG yang kamu bela, yang Mama jadikan alasan untuk menghina orang lain, dibangun di atas kebohongan dan penipuan terhadap suami sendiri." Air mata akhirnya mengalir di wajah Dion. Bukan air mata sedih, melainkan air mata pengkhianatan yang mendalam. Ia merasa hidupnya selama ini adalah sebuah kebohongan yang dirancang oleh ibunya sendiri. Kenangan masa kecilnya tentang ibunya yang selalu terlihat sempurna kini terasa seperti topeng yang mengerikan. "Dan aku," Dion menarik napas yang terasa menyakitkan. "Aku membiarkan dia mengusirmu. Aku membiarkan dia memperlakukanmu seperti sampah. Karena aku pikir dia adalah wanita suci yang hanya melindungi kekaisarannya. Padahal dia adalah pencuri. Mungkin lebih dari itu." Dion menatap bekas luka di kening Anya. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak raksasa. "Aku minta maaf, Anya. Maaf atas segalanya. Atas penghinaan, atas lab kotor itu, atas darah di keningmu. Atas semua kata-kata tajam Mama yang kubiarkan begitu saja. Dan maaf karena aku tidak pernah mencarimu dengan sungguh-sungguh," ucap Dion, nadanya penuh penyesalan yang tulus. Ia akhirnya melihat kejelasan, seperti orang buta yang baru saja melihat cahaya. Anya memandangnya, melihat kejujuran di matanya. Rasa sakit masa lalunya masih ada, namun kini kekecewaannya pada Dion sedikit melunak. "Aku tahu, Dion. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Sekarang, kamu harus memilih. Kamu akan terus melindungi ibumu, atau kamu akan membantu menegakkan keadilan untuk ayahmu?" tanya Anya, tantangan terakhirnya. Dion menghapus air matanya kini berkilauan dengan tekad yang baru dan dingin, mirip dengan tatapan Anya di lelang. "Mama telah mengambil ayahku dariku, dan dia hampir mengambilmu. Dia hidup dalam kebohongan selama puluhan tahun. Dia harus menghadapi konsekuensinya," kata Dion, suaranya mengeras. Ia mengambil folder itu, mendekapnya erat-erat ke dada. "Aku akan membantumu, Anya. Katakan apa yang harus kulakukan. RAG memang miliknya, tapi kebenaran adalah milik ayahku. Aku akan memilih kebenaran." Dion yang baru, yang berani melawan bayangan ibunya, telah lahir. Anya tahu, keputusannya melibatkan Dion adalah benar.
Balas dendamnya telah berevolusi dari sekadar penghinaan bisnis menjadi misi keadilan. Anya mencondongkan tubuh ke depan. Bagus. Rencana kita berubah total. Kita tidak lagi menghancurkan RAG secara finansial. Kita akan menghancurkan kehormatan Nyonya. Ratna, kamu harus kembali ke RAG dan berpura-pura semuanya normal. Kita akan bekerja di balik layar. Aku akan memberimu semua data yang diperlukan, dan kamu akan menjadi agenku di dalam benteng musuh. Dion mengangguk. Ia meraih tangan Anya di seberang meja. Kali ini, Anya tidak menolaknya. Genggaman itu adalah simbol aliansi baru, aliansi yang didirikan di atas puing-puing cinta lama dan kebutuhan akan kebenaran. Aku tidak bisa menjanjikan kita akan kembali bersama, Anya. Tapi aku janji, aku akan bersamamu sampai kebenaran tentang Papa terungkap, kata Dion, suaranya mantap. Anya membalas genggaman tangannya. Misi kita adalah keadilan, Dion. Mari kita runtuhkan topeng ibumu. Di luar, dunia bisnis melihat AR sebagai musuh. Tapi di balik layar, Dion dan AR kini adalah tim rahasia yang siap membongkar kejahatan yang tersembunyi selama puluhan tahun di bawah gemerlap RAG. Permainan sesungguhnya, permainan pengungkapan rahasia, kini telah dimulai. Pertemuan di kafe itu telah mengubah seluruh peta peperangan. Dendam Anya, yang semula adalah amarah personal, kini bertransformasi menjadi perjuangan mencari keadilan. Begitu juga Dion, ia bukan lagi suami yang pengecut, melainkan sekutu rahasia yang membawa beban kebenaran ayahnya di pundaknya. Di markas AR Creative Solutions, malam itu Anya dan Bara sedang merumuskan langkah selanjutnya. Saya masih tidak percaya Dion setuju, ujar Bara, tampak skeptis namun lega. Dia tahu ini bisa merobohkan seluruh kekaisaran ibunya, yang berarti merobohkan dirinya juga. Anya, yang kini terlihat lebih fokus dan tenang, menatap Bara. Cinta seorang anak pada ayahnya lebih kuat daripada uang, Tuan Bara. Nyonya Ratna merampas ayahnya. Itu luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kekayaan RAG. Dion akan melakukan ini. Dia adalah kunci kita di dalam. Rencana baru pun terstruktur dengan rapi. Dion bertugas kembali ke RAG, berlaga sebagai eksekutif yang loyal dan disibukkan oleh pemulihan setelah lelang yang gagal, menurut kacamata Nyonya Ratna. Sementara itu, Anya, melalui AR Creative Solutions, akan memberikan Dion akses terenkripsi ke data-data tambahan yang Rian temukan, termasuk surat elektronik lama dan rincian transaksi bank yang ditutup-tutupi. Keesokan harinya, Dion kembali ke rumah Adi. Langkah kakinya berat, seolah membawa batu besar di dadanya. Ia harus menghadapi ibunya dengan senyum palsu, sebuah topeng yang kini terasa mencekik. Saat Dion memasuki ruang kerja Nyonya Ratna, ia menemukan ibunya sedang berbicara dengan pengacara, membahas langkah hukum untuk melawan perusahaan startup agresif bernama AR Creative Solutions. Dion, kau di sini. Sudah kau urus surat cerai itu? Tanya Nyonya Ratna. Suaranya kembali memerintah. Dion berusaha keras agar tidak menunjukkan rasa jijik yang ia rasakan. Sedang diproses, MA. Tapi kita punya masalah yang lebih besar daripada Anya. Perusahaan AR itu terus menggerogoti. Aku perlu akses penuh ke arsip digital lama RAG. Mereka pasti menggunakan informasi dari masa lalu untuk mencari celah kita. Ni, Ratna Mondangu. Itu alasan konyol. Mereka hanya startup. Kau terlalu membesar-besarkan. Tapi Bekla, ambil Insignia. Tapi jangan sentuh arsip fisik Tuan Adi. Itu kenang-kenangan pribadiku. Tentu saja, MA, jawab Dion, menyimpan kuncinya. Hatinya mencelos. Ni. Ratna bahkan masih bisa berbohong tentang kenang-kenangan itu. Padahal, ia tahu, arsip fisik Tuan Adi adalah tempat di mana bukti kejahatan Nyonya Ratna bersembunyi. Malam harinya, setelah Nyonya Ratna tidur, Dion melaksanakan tugasnya. Ia duduk di kantor pribadinya, di bawah foto ayahnya yang tersenyum hangat, dan membuka file yang dikirim Anya. Anya telah membuat dokumen itu sangat mudah dibaca, merangkum kronologi kejahatan ibunya dalam bentuk garis waktu. Pesan dari AR, terenkripsi. Aku tahu ini sulit, Dion. Tapi lihatlah semua. Transaksi ini terjadi 2 bulan sebelum Tuan Adi meninggal.
Ibumu menggunakan perusahaan cangkang di Kaiman. Ini bukan kecelakaan. Ini perencanaan. Dion membaca rincian transfer dana besar-besaran, tanda tangan ayahnya yang dipalsukan di beberapa dokumen pinjaman, dan yang paling menyakitkan, surat pribadi ayahnya kepada pengacara yang menyatakan bahwa ia takut istrinya akan melakukan apapun untuk mengendalikan RAG. Air mata Dion menetes di atas dokumen tersebut. Papa. Bisiknya, rasa sakit dan penyesalan karena kebisuan masa lalunya menusuk tajam. Keesokan harinya, Dion menghubungi Anya melalui saluran aman. Anya, aku sudah melihat semuanya. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak percaya aku hidup dalam kebohongan selama ini, kata Dion, suaranya serak. Kamu harus kuat, Dion. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Kita butuh ketenangan untuk memenangkan ini, jawab Anya. Aku butuh kamu mencari arsip fisik. Aku yakin di sana ada bukti yang lebih kuat, mungkin surat wasiat atau pengakuan yang lebih detail. Dion menarik napas dalam-dalam. Mama menyimpan arsip pribadi Papa di brankas di ruang kerjanya. Aku tidak punya kodenya. Kita butuh lebih dari itu. Kita butuh kesaksian. Aku dan Tuan Bara akan mulai menghubungi mantan karyawan RAG dari era ayahmu. Mereka pasti tahu sesuatu. Sementara kamu, cari celah brankas itu. Dan yang paling penting, jangan pernah tunjukkan kebencianmu pada Mama. Jadilah putra yang patuh, Dion. Itu racun yang akan melumpuhkannya. Dion mengangguk, meskipun Anya tidak bisa melihatnya. Baik. Aku akan menjadi putra yang paling patuh. Aku akan membuat Mama merasa aman, sampai kita punya cukup bukti untuk menjatuhkannya. Dion memainkan perannya dengan sempurna. Ia kembali menjadi putra kesayangan, yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan terlalu lelah untuk mempertanyakan. Ia bahkan mulai menghabiskan waktu makan malam lagi bersama ibunya, sebuah rutinitas yang sudah lama ia hindari. Suatu malam, Nyonya Ratna tersenyum bangga pada Dion saat mereka makan malam. Kamu sudah kembali fokus, Nak. Itulah putraku. Lupakan wanita gila itu. Kamu akan segera bebas darinya. Aku sudah bicara dengan pengacara. Proses cerai akan segera selesai. Dan RAG akan kembali stabil. Kita harus mengadakan jamuan besar untuk merayakan kepergiannya. Dion menelan makanan yang terasa seperti pasir. Tentu, MA. Apapun yang Mama inginkan. Omong-omong, MA, kenapa Mama selalu menyimpan arsip Papa di brankas? Bukannya itu hanya surat-surat lama? Aku dengar RAG akan melakukan audit keamanan. Bukankah sebaiknya arsip penting disimpan di tempat yang lebih aman? Ni. Ratna tersentak sesaat. Ekspresinya cepat kembali normal. Namun cukup bagi Dion untuk melihat kilatan paranoia di matanya. Arsip ayahmu adalah privasi, Dion. Itu kenang kenangan. Bukan urusan bisnis. Biarkan saja di sana. Brankas itu sudah cukup aman, jawab Nyonya. Ratna, terlalu cepat dan terlalu defensif. Dion tahu, ya te la menyantu inti ketakutan ibunya. Tentu, MA. Aku hanya khawatir. Aku mencintai RAG, dan aku ingin memastikan tidak ada risiko sekecil apapun. Bagus. Fokus saja pada RAG. Sisanya, biar Mama yang urus, kata Nyonya. Ratna, ekspresinya kembali rileks, yakin bahwa Dion adalah sekutu butanya. Dion memanfaatkan rasa aman palsu Nyonya Ratna itu. Ia berkoordinasi dengan Anya dan Rian untuk mendapatkan peralatan kecil untuk mencoba membuka brankas tersebut secara diam-diam. Sementara itu, di luar, Bara dan Anya berhasil mendapatkan kesaksian dari dua mantan eksekutif RAG yang dipaksa pensiun dini setelah kematian Tuan Adi. Mereka mengonfirmasi bahwa Tuan Adi curiga pada Nyonya Ratna dan bahwa Nyonya Ratna telah memanipulasi Dewan Direksi untuk mengabaikan laporan internal Tuan Adi. Anya menyusun semua bukti itu, menyiapkan bom waktu yang hanya menunggu detonator. Ia tahu, momen pengungkapan akan sangat brutal, dan ia harus memastikan semuanya berjalan mulus dan legal. Kita hampir sampai, Dion. Kita punya dokumen, kita punya kesaksian. Sekarang, kita hanya butuh bukti fisik dari brankas itu, dan kita bisa menjatuhkannya dengan dasar hukum yang tak terbantahkan, kata Anya pada Dion,
dalam panggilan terenkripsi mereka. Dion, yang berada di dalam benteng musuh, memandang brankas ibunya dengan tatapan bertekad. Aku akan mendapatkan kuncinya, Anya, atau kodenya. Aku harus melakukannya. Demi papa. Aliansi baru ini, yang lahir dari darah, pengkhianatan, dan perjuangan keadilan, kini siap melangkah menuju konfrontasi final, di mana topeng kehormatan Nyonya Ratna akan dirobek di depan publik. Tekanan di dalam rumah megah keluarga Adi mencapai titik didih. Dion, yang berpura-pura menjadi putra yang patuh, berhasil mendapatkan akses ke brankas pribadi ibunya. Dia melakukannya saat Nyonya Ratna sedang menghadiri pertemuan sosialita yang panjang, memanfaatkan waktu luang yang diciptakan oleh kepercayaan buta ibunya. Di dalam brankas, selain surat-surat yang sudah diketahui Anya, Dion menemukan sebuah jurnal kulit tua milik ayahnya. Jurnal itu mencatat keraguan Tuan Adi terhadap keuangan perusahaan dan, yang paling menghancurkan, sebuah surat wasiat tambahan yang disembunyikan, di mana Tuan Adi menyatakan kecurigaannya terhadap Nyonya Ratna dan menunjuk Dion sebagai pelaksana tunggal asetnya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga padanya. Dion mengambil jurnal dan wasiat itu, tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang dingin. Bukti yang mereka butuhkan kini lengkap. Ia segera mengirimkan salinan digital wasiat dan isi jurnal tersebut kepada Anya. Pesan dari Dion, terenkripsi, aku menemukannya, Anya. Papa sudah curiga. Dia mencoba melindungiku, bahkan setelah dia tidak ada. Kita sudah siap. Aku ingin ini berakhir hari ini juga. Anya, yang menerima file itu bersama Bara, tahu bahwa waktu yang tepat telah tiba. Mereka telah menyiapkan konferensi pers, berkedok pengumuman merger besar antara AR Creative Solutions dan sebuah firma investasi besar, milik Bara, namun tujuannya jauh lebih personal dan eksplosif. Dion, aku sudah menyiapkan semuanya. Lokasi di Hotel Sentral, tempat yang tidak bisa dihentikan Mama. Kamu harus datang. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, balas Anya. Dion memandang brankas yang kini kosong itu. Aku akan datang. Aku akan berdiri di sisimu, Anya. Kali ini, aku tidak akan diam. Siang hari itu, aula ballroom di hotel mewah dipenuhi oleh reporter bisnis, influencer, dan beberapa kolega lama RAG yang ingin menyaksikan pengumuman merger yang santer terdengar. Anya, sebagai AR, melangkah ke podium dengan ketenangan seorang ratu. Di sampingnya, Bara. Di sampingnya, Bara, tampak bangga dan serius. Anya memulai pidatonya dengan nada yang profesional, membahas tentang inovasi digital dan etika bisnis yang sehat. AR Creative Solutions didirikan atas dasar satu prinsip, kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Kita hidup di era transparansi, dan tidak ada tempat bagi praktik lama, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan, ucap Anya, menatap langsung ke kamera. Di tengah-tengah pidato, pintu ballroom terbuka tiba-tiba, dan Nyonya Ratna masuk, didampingi dua pengawal. Wajahnya merah padam, rambutnya sedikit berantakan. Ia pasti telah mendengar siaran langsung dan menyadari bahwa ini bukan sekadar pengumuman bisnis. Hentikan omong kosong ini, teriak Nyonya Ratna, suaranya memantul di seluruh aula. Nona AR ini adalah pembohong. Dia adalah mantan menantuku yang gila dan pendendam. Jangan dengarkan dia. Kamera langsung mengarah ke Nyonya Ratna. Kekacauan pecah. Para reporter mulai berbisik-bisik dan berkerumun. Anya menghela napas, sama sekali tidak terkejut. Ia tersenyum tipis. Terima kasih atas kedatangan Anda, Nyonya Ratna. Kedatangan Anda justru menghemat waktu saya. Saya memang belum selesai dengan pengumuman inti. Tiba-tiba, Dion muncul. Ia berjalan melewati kerumunan dan naik ke podium, berdiri tegak di samping Anya. Kehadiran Dion di sisi musuh Nyonya Ratna mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ruangan. Nyonya Ratna terkesiap, wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Dion, apa yang kau lakukan di sana? Turun, kau milikku. Dion tidak menoleh ke ibunya. Ia mengambil mikrofon, suaranya mantap dan penuh otoritas. Saya di sini, MA, untuk memastikan keadilan ditegakkan. Bukan untuk Mama,
tapi untuk papa. Dan untuk nama baik Ratna Adi Group. Anya menoleh ke arah Dion, mengangguk. Ia kemudian menoleh ke kerumunan dan Nyonya. Ratna, seperti yang saya katakan, ini tentang etika bisnis. Dan inilah bukti dari apa yang terjadi di RAG 20 tahun lalu. Disinilah letak fondasi busuk dari kekaisaran yang dibangun atas pengorbanan dan penipuan. Anya menekan tombol di tabletnya. Di layar besar di belakang podium, muncul salinan dokumen arsip, laporan audit, dan yang paling dramatis, screenshot dari jurnal Tuan Adi yang menyatakan ketakutannya terhadap Nyonya Ratna. Tuan Adi, pendiri sah dari RAG, meninggal setelah ia menemukan bahwa istrinya, Nyonya Ratna, telah menggelapkan dana perusahaan patungan mereka untuk mengakuisisi saham mayoritas secara paksa. Surat wasiat ini, yang disembunyikan Nyonya Ratna selama 20 tahun, menunjuk Dion Adi sebagai pewaris tunggal dengan instruksi khusus untuk menyelidiki kejanggalan ini. Jelas Anya, suaranya keras dan jelas, bagaikan suara malaikat keadilan. Nyonya Ratna mulai berteriak, suaranya histeris dan tidak terkontrol. Bohong. Itu palsu. Dia membalas dendam. Dia hanya ingin uang. Dia wanita sialan yang kuusir dari rumahku. Ia menerobos pengawal dan berlari ke arah podium. Wajahnya sudah kehilangan semua sisa keanggunan. Ia mencapai podium dan mencoba merebut mikrofon dari tangan Dion. Kau anak durhaka. Aku yang melahirkanmu. Aku yang membangun semua ini. Kau tidak akan bisa melakukan ini padaku. Nyonya Ratna berteriak, air mata membasahi wajahnya yang kini mengerikan. Dion menahan ibunya, matanya dingin. Ia menatap ibunya, melihat bukan lagi sosok keibuan, melainkan penipu yang telah menghancurkan ayahnya dan menipu dirinya sepanjang hidupnya. Mama sudah mengambil papa dariku dengan kebohongan, Ma. Dan Mama mencoba mengambil harga diri Anya. Aku tidak akan membiarkan Mama mengambil kebenaran ini juga, kata Dion, kata-katanya penuh kepahitan. Nyonya Ratna, dalam keputusasaan, meludah. Ia menoleh ke Anya. Kau wanita sialan. Kau tidak pantas jadi menantuku. Aku akan memastikan kau masuk penjara karena memalsukan dokumen. Anya menatap Nyonya Ratna yang histeris, ekspresinya tenang, berlawanan dengan amukan yang terjadi di depannya. Ia mengambil mikrofon, membiarkan tatapan semua orang terfokus padanya dan Nyonya Ratna. Anda benar, Nyonya Ratna. Anda yang membangunnya. Tapi Anda membangunnya di atas kebohongan. Balas dendam saya bukan untuk menghancurkan bisnis Anda, tapi untuk menjaga keadilan yang Anda rampas dari suami Anda sendiri. Ucap Anya, suaranya bergetar karena emosi, namun tekadnya tak tergoyahkan. Saya memang pergi dengan darah di kening. Dan saya kembali untuk memastikan Anda membayar setiap luka, bukan dengan uang, melainkan dengan kebenaran. Mulai hari ini, Nyonya Ratna akan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya di masa lalu, dan atas manipulasi yang ia lakukan selama ini. Di tengah kekacauan, pengacara RAG yang selama ini bekerja diam-diam bersama Dion dan Bara, melangkah maju. Mereka menyerahkan dokumen kepada petugas kepolisian yang sudah disiagakan. Nyonya Ratna Adi, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana dan manipulasi akuntansi. Silakan ikut kami, ujar salah satu petugas. Nyonya Ratna jatuh ke lantai marmer, menjerit-jerit, berteriak-teriak bahwa Anya adalah iblis. Aku tidak bersalah. Kau akan menyesal, Anya. Kau akan menyesal. Anya hanya menatapnya. Ia tidak merasa puas karena kehancuran Nyonya Ratna. Ia hanya merasa lega karena kebenaran telah terungkap. Ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, memulihkan harga diri dirinya dan keadilan bagi Tuan Adi. Dion berdiri di samping Anya, tangannya diletakkan di punggung Anya, sebuah dukungan yang nyata dan kokoh. Ia tidak lagi terbebani oleh ibunya. Ia bebas, meskipun kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kamera terus berkedip, mengabadikan jatuhnya seorang ratu bisnis. Anya telah membalaskan dendamnya, bukan dengan kekejaman, melainkan dengan kebenaran dan kecerdasan, dan yang terpenting, ia telah menyelamatkan Dion dari kebohongan yang mematikan. Konfrontasi final telah berakhir, tetapi perjalanan untuk menyembuhkan luka batin mereka baru saja dimulai. Kekacauan di aula ballroom berangsur reda.
Kehancuran Nyonya Ratna Adi menjadi berita utama di seluruh media, menggeser semua topik bisnis lainnya. Judul-judul berita menggarisbawahi kejatuhan kehormatan, bukan hanya kerugian finansial. Anya telah mencapai balas dendamnya, tetapi dengan cara yang paling bermartabat. Setelah Nyonya Ratna dibawa pergi oleh pihak berwajib, Dion dan Anya berdiri di sudut yang tenang, jauh dari kerumunan reporter yang masih histeris. Wajah Dion tampak kelelahan, seperti orang yang baru saja berlari maraton emosional. "Sudah selesai," bisik Dion, suaranya dipenuhi kelegaan yang pahit. "Mama akan menghadapi pengadilan." Dan kebenaran tentang papa akhirnya terungkap. Anya menatapnya. Ia melihat Dion yang sesungguhnya, pria yang tulus, yang telah disiksa oleh kebohongan ibunya dan rasa bersalahnya sendiri. "Ya, sudah selesai, Dion. Kamu telah melakukan hal yang benar, hal yang paling sulit," jawab Anya, nada suaranya lembut, jauh dari profesionalisme air. Dion menoleh padanya. Ia meraih tangan Anya. Kali ini, ia tidak menepis. "Aku tahu, ini tidak akan pernah cukup. Tapi aku harus minta maaf lagi, Anya. Bukan hanya karena aku gagal melindungimu, tapi karena aku membiarkan diriku sendiri menjadi begitu buta. Aku memilih kedamaian palsu, dan kamu yang harus menanggung harganya. Bekas luka di keningmu itu, setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti melihat kebodohanku sendiri." Anya menyentuh bekas lukanya yang kini nyaris tak terlihat. "Bekas luka ini adalah harga diriku, Dion. Aku tidak menyesalinya. Itu yang membuatku pergi, dan itu yang membuatku menemukan diriku yang sesungguhnya." Dion mengangguk. "Aku tahu." Dion mengangguk. "Aku tahu. Kamu telah menjadi wanita yang luar biasa, Anya. Kuat dan cerdas. Kamu tidak butuh Herage, dan kamu jelas tidak butuh aku yang lama." "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Anya. Dion menarik napas. "Aku akan membereskan kekacauan di RAG. Aku akan menjual aset yang tidak penting, seperti lahan mahal itu, untuk menutupi likuiditas. Aku akan mereformasi perusahaan ini menjadi sesuatu yang etis, demi nama baik papa. Aku harus memotong semua akar busuk yang ditanam mama." "Kamu akan berhasil, Dion. Aku percaya itu," kata Anya. Kemudian, ada keheningan yang canggung, sebuah ruang hampa yang tercipta oleh begitu banyak emosi yang belum terselesaikan. Anya memecah keheningan itu. "Dion, aku tahu, kita harus menyelesaikan satu hal lagi." "Perceraian," kata Dion, mengerti. Ia menunduk. "Aku tahu. Aku yang salah karena menundanya. Tapi aku harap kamu mengerti, aku tidak ingin melepaskanmu. Tapi, kamu berhak mendapatkan seseorang yang utuh. Bukan orang yang terluka dan penuh penyesalan sepertiku. Aku akan meneruskan prosesnya, Dion. Bukan karena aku membencimu, tapi karena kita berhak mendapatkan permulaan yang bersih. Kita tidak bisa memulai babak baru di atas fondasi pernikahan yang sudah hancur. Kita harus memutus tali yang diikatkan oleh Nyonya Ratna." Jelas Anya, bijak. Dion menatap mata Anya, dan ia melihat kejujuran di sana. Ia mengangguk pelan. "Aku akan menyetujui semua persyaratan yang kamu ajukan. Dan aku harap, setelah semua ini, kita bisa menjadi teman." 2 bulan kemudian, surat perceraian Anya dan Dion telah ditandatangani. Prosesnya berjalan lancar, tanpa drama. Dion mengambil alih RAG, bekerja siang dan malam untuk memulihkan citra perusahaan dengan memimpin reformasi besar-besaran, memecat semua direktur yang terlibat dalam kejahatan Nyonya Ratna. Sementara itu, Nyonya Ratna sedang menjalani proses hukum. Anya, yang kini benar-benar bebas, kembali fokus pada AR Creative Solutions. Agensinya menjadi sorotan, tidak hanya karena keahliannya, tetapi juga karena kisah pendirinya yang berani. Suatu sore, Dion muncul di kantor AR Creative Solutions. Ia tidak datang sebagai Tuan Adi yang arogan, melainkan sebagai Dion, pria yang ia cintai dulu. "Aku hanya mampir untuk mengantarkan ini," kata Dion, meletakkan sebuah file tebal di meja Anya. "Ini adalah draft reformasi RAG. Aku ingin kamu menjadi konsultan utama kami, Anya. Bukan sebagai balas jasa, tapi karena kamu adalah ahli strategi merek terbaik yang kukenal.
Aku butuh keahlianmu untuk membuat RAG menjadi perusahaan yang beretika dan benar-benar inovatif. Anya mengambil file itu. Setelah semua yang terjadi, kamu masih percaya padaku? Aku percaya padamu lebih dari siapapun, Anya, jawab Dion, menatapnya lurus. Aku melihat bagaimana kamu bertarung. Kamu tidak menggunakan cara kotor. Kamu menggunakan kebenaran. Kamu mengajarkanku bahwa kehormatan lebih berharga daripada kekuasaan. Jadi, ya, aku percaya pada visimu. Anya tersenyum. Senyum itu tulus. Tidak ada lagi lapisan SAR yang menutupi wajahnya. Aku akan mempertimbangkannya, Tuan Adi, kata Anya, kembali ke nada profesional, tetapi ada kehangatan yang mendalam di matanya. Dan ada hal lain, kata Dion, ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Ini bukan cincin pertunangan atau pernikahan. Ini adalah kunci. Kunci untuk apartemen kecilku yang baru. Jauh dari rumah lama, jauh dari bayangan mama. Aku pindah dari sana. Kenapa kamu memberikannya padaku? Tanya Anya, bingung. Dion mendekat. Karena aku ingin kita mulai dari awal. Bukan sebagai suami istri yang terluka. Bukan sebagai sekutu balas dendam. Tapi sebagai dua orang dewasa yang saling menghormati dan menghargai. Aku tahu aku kehilangan kamu 6 bulan lalu, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Tapi aku mencintaimu, Anya, dan kali ini, aku akan membuktikan padamu bahwa aku layak mendapatkan kepercayaanmu, selangkah demi selangkah. Aku tidak akan memaksamu kembali, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan berada di luar sangkar itu, menunggumu. Dion meletakkan kunci itu di tangan Anya. Kehangatan logam kecil itu merambat ke kulitnya. Kata-kata Dion terasa seperti obat yang menenangkan jiwa. Ia telah melalui neraka, dan kini Dion berdiri di depannya, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk membangun segalanya dari nol, jauh dari bayangan ibunya. Plot twist 2, emosional, Anya menyadari bahwa balas dendamnya tidak hanya menghukum Nyonya Ratna, tetapi juga menyelamatkan Dion, mengembalikannya sebagai pria yang berani dan jujur. Balas dendam itu, pada akhirnya, membawa kembali cinta yang ia pikir telah mati. Anya menggenggam kunci itu. Aku hargai kejujuranmu, Dion. Dion tersenyum, senyum yang sesungguhnya. Aku akan menunggu, Anya, tidak peduli berapa lama. Dion pergi, meninggalkan Anya dengan kunci itu dan sebuah file tebal. Anya menatap kunci itu, matanya berkaca-kaca. Perjalanan panjangnya telah mencapai puncak, dan kini, ia memiliki pilihan. Ia telah mendapatkan kembali harga dirinya, dan ia telah mendapatkan kembali cinta yang telah dimurnikan. Setahun setelah kejatuhan Nyonya Ratna dan proses perceraian mereka, kehidupan Anya telah berputar pada poros yang baru. AR Creative Solutions telah menjadi salah satu agensi digital terkemuka di Indonesia, dikenal karena etos kerja yang transparan dan strategi yang out of the box. Anya, yang kini lebih sering dipanggil dengan nama aslinya oleh rekan-rekan terdekat, telah menemukan kedamaian dan harga diri sejati. Ia tidak lagi membutuhkan armor AR, meskipun ketajaman bisnisnya tetap melekat. Sementara itu, Dion berhasil memimpin RAG melalui masa reformasi yang sulit. Ia menjual aset-aset mewah yang tidak produktif, termasuk lahan mahal dari lelang, dan menginvestasikan dananya ke sektor digital yang modern. RAG yang baru adalah perusahaan yang lebih kecil, tetapi lebih sehat secara etika dan finansial. Hubungan Anya dan Dion berada di fase teman dengan ikatan masa lalu. Mereka sering bertemu, tetapi kini dalam lingkungan yang profesional dan saling menghormati. Mereka berdiskusi tentang bisnis RAG, etika perusahaan, dan terkadang, mereka berbagi kopi tanpa gula, sebuah pengingat lembut akan masa lalu mereka. Kunci apartemen yang diberikan Dion masih tersimpan rapi di laci meja kerjaannya. Itu adalah simbol dari janji Dion untuk menunggu dan membangun segalanya dari nol. Suatu sore, Dion menelepon Anya. Anya, aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai AR, tapi sebagai Anya. Hari ini adalah hari aku secara resmi menutup dan menjual rumah lama keluarga Adi. Semua kenangan buruk dan baik ada di sana. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, pinta Dion, suaranya mengandung nada rentan yang jarang ia tunjukkan. Anya terdiam sesaat. Menutup rumah itu adalah langkah final untuk memutus semua rantai masa lalu.
Aku akan menemanimu, Dion, jawab Anya, lembut. Mereka bertemu di depan gerbang rumah megah yang kini tampak sepi dan ditutupi oleh bayangan gelap. Rumah itu dijual, dan Nyonya Ratna, yang kini menjalani masa hukuman, telah kehilangan segalanya, termasuk tempat tinggalnya. Mereka berjalan di koridor panjang. Lantai marmer yang dingin, tangga megah yang dulu diinjak Nyonya Ratna, kini terasa kosong. Mereka berhenti di depan kamar tidur utama. Anya menyentuh kusen pintu, di mana dulu kepalanya membentur. Luka di keningnya terasa berdenyut, sebuah memori, bukan lagi rasa sakit. Aku ingat semua yang terjadi di sini, Dion, bisik Anya. Lap kotor itu, dorongan itu, dan darah di karpet. Tapi aku juga ingat bagaimana kamu datang ke kafe hari itu, dan memilih kebenaran di atas ibumu. Itu adalah pembebasan terbesarku. Dion mendekatinya, tangannya terulur untuk menggenggam tangan Anya. Aku tidak pernah menyalahkan Mama sepenuhnya, Anya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena kelemahanku. Dan kamu membuatku menjadi pria yang lebih baik. Kamu mengajariku untuk berdiri tegak, bahkan ketika itu berarti harus melawan segalanya. Mereka duduk di tepi tempat tidur, di ruangan yang sama yang menjadi saksi kehancuran dan kepergian Anya. Kita telah menceraikan satu sama lain, Dion, kata Anya, memecah keheningan. Kita telah memutuskan ikatan pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan dan ditenggelamkan oleh orang lain. Dion tersenyum, senyum yang murni dan tanpa janji-janji palsu. Ya, dan kita telah membangun hubungan yang didasari kejujuran dan rasa hormat, bukan utang atau kekayaan. Aku tidak memintamu menjadi istriku lagi, Anya. Tapi aku memintamu untuk membiarkan aku menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin menjadi partner yang sesungguhnya. Aku ingin membangun rumah kecil kita sendiri, jauh dari kemewahan dan bayangan ini. Dion mengeluarkan sebuah kotak kecil, bukan kotak perhiasan. Isinya adalah kunci rumah baru mereka. Aku tidak membelikan cincin mewah. Aku membelikan rumah kecil. Apartemen yang kuberikan kuncinya padamu itu hanyalah sementara. Aku ingin kita membangun rumah kita sendiri. Sebuah rumah yang hanya dibangun di atas cinta kita, tanpa campur tangan dan tanpa pengorbanan harga diri. Aku memintamu menjadi pasanganku, Anya. Bukan istri Adi Group, tapi istri Dion Adi, si manusia biasa yang mencintaimu. Air mata Anya menggenang, air mata kebahagiaan sejati. Balas dendamnya telah lengkap. Ia telah mendapatkan kembali harga dirinya, menegakkan keadilan, dan kini ia mendapatkan kembali cinta yang telah dimurnikan. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Dion. Tapi aku harus mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, bisik Anya. Ia menatap kunci di tangannya, kunci untuk babak baru. Dan sekarang? Tanya Dion, tatapannya penuh harapan. Anya meletakkan kunci itu di saku jasnya, dan kemudian ia memegang wajah Dion dengan kedua tangannya. Dan sekarang, Dion, mari kita tinggalkan semua masa lalu di rumah ini. Aku akan menikahimu lagi. Tapi kali ini, tidak ada jamuan mewah, tidak ada dewan direksi, dan tidak ada Nyonya Ratna. Hanya kita, jawab Anya, senyumnya adalah janji. Dion tertawa lega, tawa yang benar-benar bahagia. Ia memeluk Anya erat-erat. Terima kasih, sayang. Kamu telah menyelamatkan aku. 2 bulan kemudian, upacara pernikahan kedua digelar. Sederhana, intim, hanya dihadiri oleh beberapa teman terdekat seperti Bara dan Rian. Anya mengenakan gaun putih sederhana, bekas luka di keningnya adalah pengingat akan badai yang telah mereka lalui. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil yang hangat, yang benar-benar mereka desain sendiri, jauh dari benteng mewah yang penuh rahasia. Saat malam tiba, mereka duduk di teras kecil, memandang bintang. Anya bersandar di bahu Dion. Aku tidak menyangka, akhir cerita ini akan sebahagia ini, Dion. Aku pikir balas dendam hanya membawa kehancuran. Dion mencium kening Anya, tepat di atas bekas luka tipis itu. Balas dendammu membawa kebenaran, sayang. Dan kebenaran membawa kebebasan dan cinta sejati. Kamu tidak menghancurkan kami, kamu justru menyelamatkan kami dari kebohongan yang mematikan. Sekarang, kita bebas untuk menjadi diri kita sendiri. Anya tersenyum, menggenggam tangan Dion,
merasakan kehangatan dan kekuatan yang nyata. Ia telah memenangkan pertempuran, merebut kembali harga dirinya, dan yang paling indah, ia kembali ke pelukan Dion, suaminya, yang kini telah memilihnya tanpa syarat. Mereka menatap masa depan yang cerah, dibangun di atas fondasi yang kokoh, kejujuran dan cinta yang telah teruji. Hanya ada kita sekarang. Hanya kita. Dan tidak ada lagi lab kotor, bisik Anya. Dion tersenyum. Hanya ada cinta yang bersih dan baru. Selamat datang di rumah, istriku.